kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Semoga kita semua yang ada di sini, yang ada di Zoom ini dapat syafaat oleh beliau di yaumil akhir. Amin. Baik, sahabat Sultan, dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali di agenda rutinitas kita ya di malam minggu, yaitu malam minggu Sultan ya, malamnya anak muda ya, Masya Allah. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Jeffrey Alfaridi akan menemani kawan-kawan semua dalam agenda malam minggu Sultan pada pekan ini. Jadi sebelumnya ya, pekan lalu itu kita sudah membahas mengenai adab interaksi dalam organisasi. Dan kali ini ya tidak akan kalah menarik ya, dengan tema pengaruh teknologi terhadap hati. Insya Allah akan disampaikan oleh pemateri ya atau pemantik yang tidak juga kalah menarik dari pekan lalu. Jadi akan disampaikan oleh Kak Abdul Malik. Ya. Kak Abdul Malik, sehat Kak Abdul Malik? Ya, alhamdulillah, pangestu. Alhamdulillah, Ya alhamdulillah. khair. Insyaallah. Antum gimana, sehat ya? Alhamdulillah Kak Malik. Siap. Jadi Kalau insyaallah kelihatan dari auranya sih sehat ya. alhamdulillah. Al-Usr. Siap. Jadi untuk memulai ya, agenda malam minggu kita, mari kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kawan-kawan, untuk sahabat Sultan diharapkan untuk bisa menonaktifkan audio selama pemateri berlangsung ya. Dan juga jika ingin bertanya silakan ya, disampaikan bisa melalui audio dan juga bisa melalui via chat atau di kolom chat. Kemudian bagi kawan-kawan yang belum muncul ya silakan diinfokan bahwa agenda kita pada malam minggu ini, malam minggu Sultan sudah dimulai. Nah, jadi insya Allah tidak berlama-lama ya, tema pekan ini mengenai pengaruh teknologi terhadap hati ya, akan disampaikan oleh Kak Malik, Kak Abdul Malik. Waktu sudah tepat dipersilakan. Silakan Kak Malik. Udah nih ya, langsung. Langsung saja Kak Malik. Cepat juga ya. Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah wala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang dengan kebaikannya, dengan kemahaannya Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat serta nikmat ukhuwah Islamiyah. Yang dengan itu semua kemudian kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT pada Zoom meeting malam hari ini ya. Salawat dan salam nantiasa tercurah kepada manusia mulia Nabi akhir zaman, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya insya Allah tetap istiqomah jalankan adinul Islam hingga yaumil kiamah kelak. Semoga kita termasuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, tidak berpanjang kalam karena ternyata sangat luar biasa ya. Langsung dipersilahkan. Jadi malam hari ini yang dari Lombok yang mana ini ke? Temanya lumayan apa ya? Lumayan seru lah ya. Anak muda, temanya anak muda banget gitu maksudnya, gitu ya. Temanya anak muda banget. Dan cinta dan apa kaitannya dengan teknologi ya? Yang kita coba sharing pada malam hari ini dan mari kita bicara tentang cinta ya. Dan buat teman-teman semua, semoga malam hari ini teman-teman dalam limpahan karunia Allah, dalam warna-warni kebahagiaan lah ya, insya Allah. Dan kita semua senantiasa dalam keberkahan yang insya Allah membersamai kita. Oke,
Jadi tema yang kemudian diberikan kepada saya malam hari ini adalah teknologi dan cinta nih. Apalagi dengan teman-teman di sini ternyata banyak anak sultan ya. Di sini anak sultan. Anak sultan, apakah di sini Sultan Adara ya? Ya, di sini Sultan Adara nih ada di sini gitu ya. Oke, dan untuk hati, nah ya, sebelumnya kita coba tanya dulu teman-teman. Di sini kan teman-teman udah pada mahasiswa ya, ada yang tingkat 2, tingkat 3 gitu ya. Sebelumnya salam kenal buat yang lain, buat teman-teman yang lain gitu ya. Yang kemudian kita perlu samakan persepsi kita adalah sebenarnya saat ini kemajuan teknologi itu sudah sangat luar biasa ya. Kemajuan teknologi sudah sangat luar biasa. Bahkan saya sendiri kemudian masuk ke sebuah grup yang bernama Grup Psikologi Remaja, itu diisi oleh anak-anak SMA dan mahasiswa, bahkan ternyata ada ibu-ibu muda juga di situ masuk. Membernya kurang lebih sekitar 200 orang lah, 200.000 ya, mendekati angka 200.000 orang gitu jadinya. Nah, tapi ternyata kebanyakan di situ curhatannya isinya tentang berbagai permasalahan gitu ya, termasuk bundir ya, termasuk bundir. Teman-teman tahu ya bundir ya? Bundir tahu bundir teman-teman? Cek 1, 2, 3. Teman-teman bisa ini juga ya. Ya, bundir gitu ya. Bundir. Nah ini dia. Kayaknya perlu diupdate ya. Tapi kelihatannya sih sebenarnya teman-teman di sini masih muda-muda ya, masih muda-muda gitu ya. Selisihnya mungkin kalau teman-teman usianya 17 tahun, Anda sendiri mungkin selisihnya ya 20 tahun, 20 tahun lebih 18 ya. Jadi bundir itu bunuh diri ya, teman-teman. Jadi di situ ternyata curhatannya kenapa kebanyakan pengen bunuh diri gitu jadinya. Pengen bunuh diri, kemudian juga ada yang ditikung gitu ya. Tikung menikung era ini ya. Era ini sangat luar biasa gitu ya, tikung menikungnya. Di sini semoga tidak ada korban tikungan tajam. Korban tikungan tajam gitu ya. Nah, atau teman makan teman di sini semoga temannya makanannya nasi ya, bukan teman makan teman tapi makanannya nasi. Itu jadinya. Jadi di situ penyebabnya macam-macam. Salah satunya adalah bundir ya. Bundir mereka ingin bunuh diri gitu jadinya. Padahal eranya saat ini era teknologi ya, internet gitu jadinya. Nah, ini yang kemudian perlu diluruskan kembali gitu. Internetnya sebenarnya buat apa gitu jadinya. Internetnya buat apa? Yang Anda pikir teman-teman semua yang ada di sini yang kemudian join via Zoom itu minimal handphonenya Android lah ya, Android. Untuk serinya terserah lah. Serinya mau seri yang berapa gitu ya. Apakah kemudian Nokia 3310 gitu ya. Serinya masih ada ya, Nokia 3310. Gitu ya. Atau mau pakai Oppa, mereknya Oppa gitu ya. Oppa atau kemudian mereknya Xiaomi gitu jadinya, atau Samsung dan seterusnya, terserah lah. Intinya pasti teman-teman handphonenya sudah canggih-canggih gitu jadinya. Dan di situ banyak aplikasi ya, aplikasi. Di sini contohnya ya. Nah, jadi sebenarnya teknologi itu, internet itu buat apa? Nah, Anda coba fokus ke sini ya. Maka kemudian kembalilah ke niat yang kemudian dimasukkan ke dalam hadis pertama ya, dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah ya, Imam Nawawi kemudian mengurutkan itu ya, bab niat, hadis tentang niat ini di urutan pertama dari 40 hadis sebagai pondasi berislam gitu teman-teman, sebagai pondasi berislam gitu jadinya. Jadi innama amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa gitu. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Jadinya, "Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih" gitu ya. Jadi barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kemudian dia berhijrahnya karena wanita yang dia sayangi, yang dia kasihi, maka dia akan dapat wanita itu, tapi dia nggak dapat Allah dan Rasulnya. Itu jadinya. Jadi ternyata penyebab bundir itu
di grup psikologi remaja itu ternyata ada yang diputusin, ada yang ditikung, ada yang kena kecelakaan gitu ya, kecelakaan. Jadi hamil di luar nikah gitu. Itu beberapa gitu. Jadi bahkan termasuk yang baru hari ini ternyata kayak gitu juga gitu jadinya. Dan semoga Allah lindungi kita dari kejadian yang buruk seperti ini ya. Amin ya rabbal alamin gitu. Nah, jadi kalau kemudian teknologinya digunakan untuk menunjuki kebaikan kepada seseorang, menginspirasi orang lain gitu ya, menginspirasi orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya, dan itu disampaikan oleh Imam Muslim dalam hadis nomor 1893, 1893 ya. Itu teman-teman. Jadi tergantung niat kita nih, pakai teknologinya gitu jadinya. Oke, lanjut lagi, ini ilustrasinya teman-teman. Jadi pada saat kemudian teknologi kita gunakan untuk kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak gitu ya, lebih banyak. Ini contohnya teman-teman. Ya. Nah di sini coba, ini mau tanya dulu yang sudah punya akun IG, kayaknya punya semua ya? Punya akun IG teman-teman? Punya Ustaz. Punya ya, gitu ya. Jadi pada punya, kalau di sini udah pada punya akun IG-nya gitu ya. Punya bang. Tuh kan, gitu ya. Karena di sini kan mayoritas generasi yang kekinian gitu ya, gitu, kekinian dan kedisinian gitu, bukan kesanaan dan Kemampuan keduluan figura gitu ya, menggambar. Wow. gitu. Jadi di sini kebanyakan punya IG, yakin punya IG gitu jadinya, yakin punya IG karena generasinya generasi milenial, bukan generasi kolonial ya, gitu. Nah, coba tanyakan kepada emak sama bapak kita gitu, ibu sama bapak kita. Kira-kira punya apa enggak gitu ya? Oh jangankan IG gitu, suruh buka WhatsApp aja bingung gitu, suruh buka WhatsApp aja bingung gitu, gitu ya. Mau begitu, suruh buka WhatsApp aja bingung gitu. No, bahkan sudah langsung no ya, silakan follow gitu ya, like, subscribe gitu ya, jangan lupa di subscribe belum, itu IG aja gitu jadinya. Nah coba teman-teman yang mau sharing IG-nya boleh ya via chat biar nanti saling follow dan memfollowi, asik. Asik. Siapa tahu bisa saling menginspirasi kan teman-teman gitu. Jadi IG-nya bermanfaat, atau yang channel YouTube-nya punya, nah teman-teman bisa tulis di kolom chat ya, live chat nih teman-teman bisa. Nanti kan teman-teman itu like, comment, and subscribe ya, gitu jadinya. Jangan lupa share juga gitu. Kalau Anda masih termasuk newbie nih di dunia per YouTube-an gitu. Tapi kalau IG, nah ini Anda boleh Anda share lah ya, @kamalikue gitu jadinya. @kamalikue. Semoga ada manfaat di situ gitu teman-teman. Jadi ini ilustrasinya ya, ilustrasi yang kemudian akan kita dapatkan di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di screen ya. Jadi bagaimana kemudian apa yang kita share itu akan mempengaruhi gitu teman-teman. Bahkan sekarang perusahaan itu juga melakukan tracing gitu ya, sosmed dari calon karyawannya gitu. Pun dengan aneh ya waktu itu, pada saat Anda dapat biodata gitu ya, pada saat Anda dapat biodata nih, gitu kan, Anda dapat biodata, yang pertama kali Anda lihat gitu ya, Anda buka biodatanya, terus kemudian Anda lihat sosmednya gitu ya, Anda lihat sosmednya. Waktu itu IG belum hits, belum viral kayak sekarang. Jadi sosmed yang ada adalah Facebook nih. Maka Anda langsung buka tuh sosmed si ukti-ukti calon itu ya. Waktu itu kan masih jadi calon ya, gitu ya. Jadi Anda buka sosmednya si ukti-ukti itu, buka sosmednya, Facebooknya kan, langsung Anda cek Facebooknya, ada yang aneh nggak ya gitu. Facebooknya ada yang aneh nggak? Dia suka curhat nggak di Facebooknya gitu kan? Gitu. Ya Allah malam minggu gini, hujan lagi, kayak sepi banget gitu kan? Gitu. Saya curhat kayak gitu, sepi banget. Kagak dia nganterin coklat ya Allah gitu. Sedih amat sih gitu ya. Malam minggu orang mah jadi jojoba atau gabung ke komunitas jojoba ya, jomblo-jomblo bahagia gitu loh maksudnya, gitu. Jadi teman-teman jomblo tapi bahagia gitu. Kalau nggak ikutan lah gitu ya. Kalau nggak ikutan lah, gabung ke komunitas hijau lumut ya, ikatan jomblo lucu dan imut gitu jadinya. Jadi teman-teman jomblo tapi tetap happy gitu maksudnya ya. Gitu. Jadi pada saat kemudian Anda stres, Anda lakukan pengecekan di Facebooknya calon Anda waktu itu. Jadi kan waktu itu calon ya, masih calon ya nggak sih, masih calon kan. Nah, terus kemudian Anda cek Facebooknya, alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh. Bahkan Anda coba cari kan, ini suka
suka posting foto gak gitu kan? Ya kan? Kan ukti-ukti sekarang kan gitu ya. Fotonya tuh dari jari 1 sampai jari 10 ya kan? Itu ada semua di sosmednya gitu, ukti-ukti sekarang gitu ya. Ternyata subhanallah gitu ya, ternyata subhanallah. Alhamdulillah ternyata calonnya waktu itu nggak suka curhat di sosmed. Saya merasa beruntung. Kenapa? Karena bahaya nanti kalau curhat di sosmed ya, lagi kesel sama suaminya, dia curhat di sosmed. Waduh repot gitu ya. Itu santero jagat maya mengetahui nanti. Ini teman-teman. Jadi bagaimana kemudian kita memanfaatkan teknologi kita, gadget kita, sosmed kita untuk satu hal yang manfaat, faedah ya. Satu hal yang manfaat, yang faedah gitu, teman-teman. Jadinya, yang faedah gitu. Karena di sini kalau kita melakukan sharing kebaikan, lihat ilustrasinya ya, itu akan sangat banyak sekali teman-teman, ya kan? Kita dapatkan pahalanya. Dan inilah yang disebut dengan gitu ya. Inilah kemudian yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat, teman-teman. Kan teman-teman di sini belum pada nikah ya? Udah pada nikah belum? Cuma yang tanya. Ada yang udah nikah? Belum. Moderator, mungkin moderator udah? Belum. Moderator Oh, belum. nikah, Bang. Oke, baik. Kita doakan ya, semoga moderator Allah Masya berikan calon gitu ya, Amin. yang salihah, Amin. hafizah, qanitat gitu ya. Dan juga kekinian gitu. Masya Sehingga Allah. bisa ngimbangi gitu kan. Bisa ngimbangi. Kok ada kekiniannya sih, Kak? Ya, karena kita perlu banyak inspirasi gitu, teman-teman. Gitu ya. Kan kalau teman-teman masih jomblo nih, teman-teman masih jomblo. Ya itu maaf-maaf aja nih sebelumnya gitu ya. Maaf-maaf aja gitu ya. Teman-teman tilawah, banyak tilawah. Terus kemudian aneh sentuhan sama istri gitu. Itu sentuhannya aneh tuh pahalanya lebih banyak daripada tilawahnya teman-teman. Aduh, oh maaf, aduh malam minggu lagi gue ngomongin kayak begini gitu ya. Aduh, please gitu ya. Enggak, tapi itu cios beneran. Itu beneran ya. Itu beneran teman-teman. Gitu jadinya. Tapi itu sebanding dengan tantangannya teman-teman. Gitu. Jadi ya tantangannya. Ini sebenarnya ngomongin teknologi apa ngomongin apa sih? Pokoknya intinya terkait dengan teknologi dan cinta. Gitu ya. Astagfirullah. Jangan ini brother Imam. Bor jangan bundir masa. Waduh kacau ini ya. Masya Allah ente nih. Waduh, aneh bisa digugat nanti gitu. Jangan gitu. Jadi teman-teman bahwa kemudian memang kan teman-teman jadi kesempatannya nih ya kata Rasulullah itu kan apabila Bani Adam itu anak Adam itu meninggal maka terputuslah kecuali 3 hal. Yang pertama adalah doa anak yang soleh, gitu kan? Teman-teman, enggak juga gitu ya. Berarti kan ini enggak, ya kan? Itu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini bisa nih ilmu yang bermanfaat gitu. Teman-teman bisa menginspirasi dengan sosmednya teman-teman dan teknologinya teman-teman gitu ya. Yang kedua, yang ketiga gitu ya adalah sedekahun jariyah gitu. Sedekahun jariyah. Kalau teman-teman orangnya tipe yang enggak suka senyum, kan sedekahnya semakin sedikit tuh. Gitu ya. Jadi udah ongkos, maksudnya udah uang di dompet juga sedikit gitu kan. Terus senyum juga jarang, akhirnya kan sedekahnya sedikit. Gitu jadinya. Terus senyum juga jarang kan susah jadinya kan. Maka yang bisa diandelin cuma ilmu yang bermanfaat. Karena doa anak yang soleh belum. Ya kan? Gitu. Jadi kalau teman-teman kemudian meninggal dalam waktu ya kita doain semoga masih dikasih umur panjang ya. Gue nggak enak mau nyebutin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kan gue nggak enak gitu ya maksudnya gitu. Jadi maksudnya semoga teman-teman diberikan umur yang panjang dan berkah gitu. Jadi ya berkah ya, insya Allah gitu jadinya. Jadi teman-teman cuma punya kesempatan ilmu yang bermanfaat teman-teman dan manfaatkan itu dengan sosmed dan gadgetnya teman-teman. Gitu jadinya ya. Soalnya kalau Anda ngebahas tentang tadi ya, sentuhan, pegangan tangan, suami istri, itu pahalanya lebih banyak daripada puasanya teman-teman gitu ya. Itu kan nggak enak. Nanti itu tuh tadi, aduh, gue nggak enak lah jadi gerakan bundir masal, waduh gue bisa disalahin nih. Udah, skip. Pokoknya ini ilustrasi ya teman-teman ya, pahala teman-teman itu akan berlimpah nih kayak begini. Oke, jadi jangan kalah sama artis yang bilang kalau saya pun kalau saya di penjara, saya akan tetap dipanggil oleh televisi gitu. Tahu ya teman-teman ya. Itu deh, udah nggak usah ngomongin orang, nggak enak saya jadinya. Jadi gosip. Skip, lanjut. Oke.
Tren buat apa? Sekarang yang tanya buat teman-teman, sama teman-teman. Tren buat apa? Teman-teman bisa via chat. Oke, via chat. Kira-kira teman-teman, tren nih ya, tadi tuh ada yang podcast, ya kan? Keren tuh, udah punya podcast. Kami juga punya. Podcastnya adalah Benah Diri. Boleh dong teman-teman kalau kemudian lihat-lihat podcastnya Benah Diri di Spotify gitu ya. Lihat-lihat itu karyanya adik-adik gitu ya. Nambah followers. Oke, nambah followers. Ya, dari Muhammad Hatami Rashid. Oke. Boleh juga tuh, Bor. Nambah follower. Koneksi supaya terkenal, video gitu ya. Supaya terkenal, mantap jiwa raga gitu ya. Supaya terkenal. Jadi endorse ya nanti ya. Biar eksis, asik. Ini dari Garcia. Gitu ya. Tahu dong ya Garcia ya. Gitu ya. Saya nggak perlu kasih tagline-nya kan ya, gitu ya. Ini udah eksis banget Garcia. Terus kemudian biar eksis, ya. Semoga tidak eksis dengan keburukannya. Jadi jangan sampai seperti Firaun. Udah eksis, bahkan diabadikan ya. Gitu kan, nauzubillah sama nauzubillah. Apalagi seperti Abu Lahab. Itu eksis banget teman-teman. Abu Lahab itu kan eksis ya. Eksis, bahkan terkenal tuh sampai nanti hari kiamat. Di Al-Quran, surat Al-Lahab. Dia terkenal kan? Terkenal banget. Disebutin, gitu ya. Disebutin, gitu. Bahkan walaupun dia udah meninggal, tuh disebutkin tuh. Eksis banget tuh Abu Lahab, gitu ya. Tapi apa kemudian kita pingin se-eksis Abu Lahab? Tanya, gitu ya. Sama Bang Napi, gitu jadinya. Apakah kemudian kita mau eksis kayak Abu Lahab? Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan sampai gitu ya. Maka ini semua nanti kembali lagi tergantung kepada niatnya kita. YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, podcast, close the door. 1, 2, 3, 4. Om Deddy. Ya, Om Deddy. Sekarang, oke teman-teman, apakah teknologi mempengaruhi hati? Nah, apa kemudian teknologi mempengaruhi hati? Kita lihat baik-baik. Oke ya. Yang pertama, ternyata hati dibagi menjadi 3. Hati yang tenang, qalbun salim. Hati yang sakit, qalbun marid. Dan hati yang mati, ya, qalbun mayit, teman-teman. Dan apakah kemudian itu bisa dipengaruhi oleh teknologi? Sangat bisa. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan al-iman yazid wal yanqus. Yazid bil ta'ah wal yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik turun, guys, gitu ya. Naik turun dia. Iya nggak sih? Ngerasa nggak sih lo pada saat kemudian lagi gabut banget, ya enggak? Seharian itu lebih banyak gitu ya, mengambil dan menyerap energi bumi dibandingkan dengan aktivitas yang produktif. Oke, pada paham yang dimaksud dengan menyerap energi bumi? Paham nggak teman-teman? Halo, cek 1, 2, 3. Ya, paham. Paham ya? Oh, oke. Berarti udah satu frekuensi ya, gitu. Teman-teman kebayang nggak sih kalau dalam hari ini aja ya, hari ini aja teman-teman lebih banyak menyerap energi bumi dibandingkan dengan melakukan aktivitas yang produktif. Nah, itu berarti kondisi hatinya bisa dilihat. Gitu. Apakah Yazid au yankus? Gitu. Yang Rasulullah sampaikan, Yazid bil ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Dia naik turun, teman-teman. Gitu. Jadinya. Nah, naik turunnya ini dipengaruhi oleh ibadah kita. Sekecil apapun ibadah yang kemudian kita lakukan. Teman-teman kuliah, itu ibadah. Teman-teman ngajarin adik, itu ibadah. Teman-teman bantu orang tua, itu ibadah. Teman-teman menginspirasi dengan postingannya, teman-teman di sosmed, itu ibadah. Gitu jadinya. Tapi kalau ternyata dari 24 jam, belum nyampe 24 jam, dari 00 sampai 20 jam. Dari 20 jamnya teman-teman hari ini, ternyata coba deh, gitu ya, coba self gitu ya, self correctionnya diaktifkan, coba dilihat deh, apakah 20 jamnya hari ini teman-teman lebih banyak menyerap energi bumi atau lebih produktif kegiatannya teman-teman. Gitu ya. Ini kan yang kemudian sekarang lebih dikenal dengan sebutan dengan kaum rebahan ya, kaum rebahan gitu. Padahal dari sisi medis nanti itu nggak sehat juga gitu jadinya. Jadi kalau ternyata lebih banyak menyerap energi bumi teman-teman, nah itu berarti kondisi hati kita lagi yankus, lagi turun tuh, gitu. Kita termasuk generasi futuristik, dikit-dikit futur, dikit-dikit futur, ya nggak? Dikit-dikit futur gitu. Jadi jangan bangga ya jadi generasi futuristik gitu ya, yang sedikit-dikit futur, dikit-dikit futur gitu. Jadi karena
kondisinya lagi yankusnya bil maksiat, gara-gara kemaksiatan pada Allah. Gitu, jadi kemaksiatan pada Allah. Nah, jadi ini kalau kemudian hati kita kondisinya sehat, gara-gara kita baca tweet, kita baca postingan, itu yang menyemangati, yang produktif, yang membuat kita bangkit semangatnya gitu ya. Nah, maka hati kita akan tenang, hatinya tenang, nggak gelisah. Tapi kalau kemudian dari pagi kita nungguin, DM kita belum dibales sama si si jilbab ungu gitu ya, atau sama si abang jago gitu ya, abang jago belum dibalas nih DM-annya gitu ya, hati kita nggak tenang gitu, hati kita nggak tenang gitu. Nah, coba cek apakah kondisi kita sedang sakit hatinya, gitu teman-teman. Jadi apakah dengan bersosmed, dengan kita memiliki teknologi canggih, hati kita tenang atau kemudian sakit atau malah menjadi mayit? Nauzubillah summa nauzubillah. Dan ini 3 tingkatan hati, gitu ya. Hati yang sehat adalah hati yang tenang, salim dia, gitu ya. Qalbun salim, gitu. Tapi kalau kemudian dia lebih banyak tidak produktifnya, anfaedah lebih mendominasi keseharian kita, gitu ya, maka hati kita mulai sakit di situ. Kalau nggak diobatin, Rasulullah bilang obat hati ada 5 perkaranya, gitu ya. Ada 5 perkaranya obat hati itu. Kalau kemudian nggak diobatin dengan 5 perkara ini, maka hati kita akan menjadi hati yang mayit, hati yang mati gitu. Dan itu tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, gitu teman-teman. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga Allah jaga hati kita tetap dalam kondisi tenang, dalam posisi kolbun salim gitu ya, kolbun salim. Sehingga orang di sekitar kita, aura kasih kita itu menyebar teman-teman. Jadi kita punya aura kasih itu menyebar teman-teman, gitu jadinya. Positive vibe ya, positive vibe-nya itu menyebar. Jadi kalaupun nggak ayu ting ting gitu ya, ya minimal aura kasih kita menyebar gitu. Ya apa sih, ngomongin apa sih? Ya skip. Oke, lanjut. Jadi stop baper. Gini hari lo masih baper gitu ya. Gini hari lo masih baper gitu. Jadi ke laut aja gitu ya. Ngapain gitu? Berenang biar seger gitu ya. Nah, oke. Lanjut. Jadi stop baper. Jangan jadi generasi baperan. Karena kalau udah baper nanti pepper. Pepper itu panas perasaan. Kalau udah pepper, tingkatan berikutnya adalah koper, jadi korban perasaan. Aduh, kagak ada positif sama sekali ya. Lanjut. Baby, I love you, love you, love you. Cinta, asik. Cinta, Aduh, gue pengen nyanyi hati jadi enak. bahagia. Salah saing sama Ceri Bele. Oke Di teman-teman. sekian Jadi, juta tadi kita udah bahas tentang hati ya. Kita udah ngebahas hati, kita udah ngebahas mata hatiku, hati. kaulah Lanjut sekarang. keindahan hidup. Ada apa dengan cinta kita yang mempengaruhi hati? Baby, I love you, love you, love you so Coba much. sekarang. And I need you, need you and your Siapakah love. yang mendoakan hal ini? Baby, I need Kenapa gitu ya? you, Boleh need dicoba. you so much. Apa Since komentarnya? I saw Ada that dengan love is Karena you. bisa, dan bisa. Karena teknologinya Menemani dibantukan. suka dan Ada yang tahu duka. ini lagunya siapa? Dan yang membawakan itu siapa? Blink. Oke, Blink yang pertama dari Bluden. Ceri Bele, Mulia. Tidak tahu bang? Oke, Ceri Bele, asik. Kebanyakan ini para ladies ya. Para ciri asik. Blackpink. Aku cinta. Oh, yang terbaik. Oke, orang yang legal. Oh, banyak ini. Ya, semua Anissa kayak yang sudah. Lanjut. Oke teman-teman, cibi-cibi, cibi-cibi, gitu. Ya, kita nggak menjadi bagian dari cibi-cibi. Oke teman-teman, benarkah cinta itu buta? Nah, dan siapa saja yang terkena virus cinta maka ia tidak bisa berpikir rasional. Benarkah? Oke, mau dong open mic satu orang. Benarkah statement ini teman-teman? Apakah cinta itu buta? Makanya kan Agnes Mo itu nyanyi lagu ya. Kadang cinta tak ada logika gitu. Aduh,
saya jadi enak. Udah, skip. Lanjut. Siapa yang mau open mic? Ayo dong open mic. Pengen dengar suaranya nih. Benar bang, benar Oke, pengen minta pendapatnya teman-teman. Benar Oke, siapa? Sebutkan nama dan fakultasnya. Saya Gusti Bang, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019. Oke, mic-nya deketin lagi, Bor. Ya bang, saya mahasiswa Fakultas Hukum bang. Oke, sip. Lanjut. Bener nggak cinta itu buta? Tadi namanya siapa? Namanya siapa? Gusti bang, Gusti. Gusti, Nah, bang, Gusti. kalau cinta Oke. itu buta bang. Pada saat bucinnya memang nggak bisa berpikir rasional bang. Apalagi jika diputuskan bang. Oh gitu ya. Ini saksi hidup atau pengalaman atau pengamatan ya? Itu bang, banyak terjadi bang di masyarakat bang. Banyak terjadi di masyarakat ya. Tapi belum pernah mengalami ya, Husni? Alhamdulillah tidak bang. Fokus kuliah. Alhamdulillah, barakallah. Semoga Allah temukan dengan cinta sejatinya ya, sehingga tetap Amin, Bang. bisa melek gitu ya. Gitu. Untuk Abang Husni ini ya, curhat dia. Curhat dong gitu ya. Kita doakan semoga Mama Dede Allah berikan kesembuhan ya dari COVID-19 gitu ya jadinya. Jadi, apa kemudian cinta itu buta? Karena kalau kemudian dia udah kena virus ya, tadi yang Husni bilang ya, brother Husni bilang itu kemudian kalau dia bucin ya, gitu ya, dia jadi budak cinta, maka yang kemudian terjadi adalah benar dia bisa jadi buta. Cintanya itu udah nutup logikanya dia. Akhirnya kaitannya dengan hashtag Agnesmo, cinta tak ada logika, gitu jadinya teman-teman. Gitu ya. Gitu. Jadi Albert Einstein mengatakan bahwa cinta itu buta. Oke, luar biasa. Finance dari Lutfi Agizal. Bukan, maaf. Ya, bukan Lutfi Agizal. Gitu ya. Jadi, apakah kemudian cinta itu buta gitu ya? Itu akan kita bahas nih, makanya satu-satu ya. Teknologi itu bisa membuat segalanya mungkin dan terjadi. Oke ya. Nah, di sini kemudian ya teman-teman. Tuh. Jadi pada saat orang itu kena bucin ya, dia jadi budak cinta, maka dia nggak bisa berpikir rasional gitu ya, karena otaknya itu adalah otak hewan yang lagi berfungsi saat itu gitu jadinya. Nah, kalau kemudian kita pakai Albert Einstein yang mengatakan bahwa cinta itu buta, nah benarkah? Dan apa kemudian kita mau jadi bucin gitu ya? Nah, bucinnya ke siapa? Nah, itu nanti akan banyak pertanyaan. Kita lihat nih, ternyata Perdana Menteri Yunani Pak Pandru gitu ya, dia udah berumur 70 tahun, itu tega menceraikan istrinya gitu ya, yang udah dinikahi 43 tahun lamanya, buat nikah sama mantan pramugari pesawat kepresidenan yang umurnya 33 tahun. Ini ya, ini nyata teman-teman. Ya, makanya landasan cintanya seperti apa. Atau yang kedua, pemuda gagah, tahu dong ya ini sempat ramai kan? Itu ya, namanya Slamet Riyadi, 16 tahun, karena sangat cinta, maka dia menikah dengan seorang gadis pada 50 tahun sebelumnya. Jadi nenek itu kan gadis ya, waktu 50 tahun itu kan gitu ya. 50 tahun sebelumnya kan gadis tuh ya, 21 tahun berarti gitu. Ya, jadi Slamet menikahi nenek Rohaya yang berumur 71 tahun gitu ya. Seorang Vicky Prasetyo pernah berkata, oke lanjutkan, ayo Gusti, mana lanjutannya? Ini ada nunggu ini. Seorang Vicky Prasetyo pernah berkata apa tuh Vicky Prasetyo? Dia lagi setahu aneh nih, si Vicky ini lagi ngedeketin mantannya Deddy Corbuzier. Bener nggak? Benar bang, benar bang. Kalina ya, gilingan gue bilang, tuh orang nggak ada kapoknya ya. Oke, lanjut. Aduh, ngapain jadi ngomongin mantannya Deddy sih ya, Om Deddy ya. Oke, lanjut lagi. Terus ada lagi seorang kakak kandung yang karena begitu mencintai adik kandungnya sendiri dan lantaran cintanya ditolak, kakak itu gitu ya. Atau juga yang sebaliknya, dia melakukan hubungan badan dengan adiknya. Nauzubillah sama nauzubillah. Ini cinta yang buta ya, cinta yang buta.
Nah, kita lihat sekarang teman-teman. Jadi dalam realitas kehidupan, gitu ya, dalam realitas kehidupan itu masih banyak orang yang walaupun dilanda cinta mereka nggak kehilangan akal teman-teman. Dan juga hati yang sehat, rasa yang sehat, gitu. Jadi cinta itu nggak bikin mereka buta, mereka masih melek gitu ya. Mereka masih melek, mereka masih sadar, masih eling untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, gitu. Jadinya, mana yang sesuai syariat dan mana yang melanggar syariat, gitu. Apalagi kalau kemudian, aduh nggak enak nyebutinnya ya, kalimat yang paling bawah ya. Apalagi sampai bikin titik-titik rasanya coklat gitu. Nah teman-teman bisa isi sendiri lah ya titik-titiknya gitu. Kayak enak nyebutinnya soalnya. Oke, lanjutkan. Nah, ini teman-teman. Sekarang sebenarnya cinta itu apa gitu? Cinta itu apa? Ya, cinta itu dikatakan dia seperti gelombang yang kemudian begitu kencang sehingga kemudian membuat orang yang merasakannya goyangkan, gitu ya, goyang, gitu. Kalau kemudian pegangannya dia nggak kuat, maka dia akan buta. Tapi kalau pegangannya dia kuat, apa pegangan yang kemudian bisa memperkuat dirinya dia? Ada yang bisa menjawab? Apa? Apa yang bisa membuat seseorang bisa tetap eling? Cinta itu segalanya. Oke, ini luar biasa nih. Ini jangan-jangan namanya sesuai. Ini jangan-jangan Brother Lutfi memfollow Lutfi Agizal ya. Anjayani gitu ya. Aduh, keceplosannya. Cinta itu komitmen dan tanggung jawab. Asik, mantap jiwa raga gitu ya. Cinta itu komitmen dan tanggung jawab. Apalagi yang teman-teman bisa, cinta itu apa? Coba teman-teman. Cinta itu anugerah. Asik, intelijen cinta. Widih, intelijen cinta gitu ya. Cinta itu pembuktian. Waduh, berat. Cinta itu pembuktian gitu ya. Cinta itu pembuktian. Wah, cinta itu nikmat terbesar setelah iman, Bang. Widih, Masya Allah. Cinta itu fakta tanpa data. Asik gitu ya. Jadi teman-teman, cinta itu dia memang bagaimana kemudian kekuatan tadi ya. Bagaimana seorang itu dia bisa kuat, dia bisa teguh gitu ya, dia bisa sabar pada saat kemudian dia didampingi oleh keimanan gitu. Jadi dia nggak oleng gitu. Pesawatnya oleng nih Gan gitu ya. Gitu. Jadi dia nggak oleng. Dia tetap bisa bisa melahirkan positive vibe gitu ya, good vibe gitu. Dan dia tidak kehilangan arah. Apalagi sampai kemudian dia terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Terjerembab dalam lautan luka dalam. Ya Allah, sedih amat sih gitu ya. Kesian. Apalagi kalau kemudian sampai tiap sore dia nangis ya. Nangis terus kemudian dibikin sinetron. Gitu kan? Hashtag gitu ya. Hashtag Teh Ocha, ku menangis. Tadinya mau dimasukin gak enak. Bawaannya tiap hari nangis mulu abisan ya. Ku menangis, aduh itu menangis saja kerjaan, ya Allah, sedih amat sih itu sinetron ya. Gak ada bahagia-bahagianya gitu jadinya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman di sini luar biasa nih mendefinisikan cinta ya. Gitu ya. Udah jangan dilanjutin. Gak enak bisa nyanyi bareng-bareng nih kita. Gitu ya. Jadi bagaimana cinta itu merupakan fitrah ya, dan dia melekat ke dalam benak manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Cinta itu komitmen nyata. Cinta itu amanah yang harus dijaga. Cinta itu bentuk kasih sayang Allah. Cinta itu hanya kata hati, bukan kata jiwa. Apalagi raga yang bercerita. Asik. Aduh, kok tiba-tiba gue jadi gini sih. Terus lanjut lagi ya. Cinta adalah suatu emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seorang akibat faktor pembentuknya. Wis, ini luar biasa nih. Jangan-jangan dia anak MIPA nih yang ngomong ya. Anak MIPA yang suka mendefinisikan ya. El Firmansyah, Masya Allah. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih, dan kasih sayang. Hashtag Dewi Kwan Im Mod On. Asik gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman? Oh iya ya, ternyata udah mau masuk sesi pertanyaan ya. Kenapa perempuan itu lebih sulit move on? Oh ya, belum ya, belum pertanyaan. Ntar dulu, lanjut dulu.
Kemudian yang ditangkap oleh indera secara langsung adalah penampakan dari cinta. Jadi cinta itu bisa dilihat dari penampakannya ya, dari penampakannya. Penampakannya kayak apa? Nanti kita bahas. Terus cinta merupakan kecenderungan dan rasa, gitu ya. Gitu. Dia kecenderungan dan rasa suka, rasa sayang, terpikat, ingin, rindu, berharap, sedih. Makanya kan ku menangis terus ya. Ku menangis, membayangkan dan seterusnya. Terjatuh dalam lautan luka dalam, hampir nggak bisa bangkit lagi dan seterusnya. Duh, kayaknya sedih-sedih banget itu cintanya ya. Gitu. Terus lanjut lagi kan. Oke. Nah, sekarang faktor jatuh cinta. Yang pertama, dia nggak bisa membedakan antara simpati, naksir, dan cinta sejati. Yang kedua, dia nggak bisa ngukur kadarnya cinta itu. Apakah dia sayang, cinta gitu ya, atau sekedar terpesona, berempati gitu ya. Nah, atau juga lebih didorong oleh nafsu, bukan cinta gitu. Nah, ini yang kemudian perlu kita bedakan ya. Gitu. Terlalu dini mengenal cinta sehingga terjadi pernikahan dini gitu ya. Gitu. Jadi sebaiknya janganlah terjadi. Biar cinta itu membuktikan gitu ya. Aduh, gue malah nyanyi ya. Nah, jadi terlalu belia mengenal cinta dan terlalu naif. Nah, kita sekarang lihat nih ya ilustrasinya nih teman-teman. Kita lihat nih sebentar aja ya karena ini lumayan lama video. Ini Nggak bisa bantuin ya? Jatuh. Nah, satu tipe yang empati. Sini Pak, nggak bisa bantuin ya? Bapak kan bapak Pak. Jangan kebanyakan. Oh ya, sana Mbak ya. Nah, ini tipe kritis. Jalannya hati Mbak. Jalan ada di sini. Gak sopan banget ya itu Iwan. Nah, tipe yang suka ketawain. Iwan yang suka ngetawain. Ya, gue jatuh. Gak sopan. Cuma ngetawain doang gitu. Gaji kan? Banyak kali. Enak aja. Iya. Nah, tipe peka sebelum diminta. Nah, ini dia. Ini main Mbak. Bro, bulan aja. Asik. Ya. Nah, ini tipe yang gak mau repot. Lihat ya. Gasok. Main gitu dah. Peka tapi gak mau repot. Mbak. Barangnya berat ya? Lumayan lah. Jadi gini Mbak. Kita harus menyadari nggak hanya rindu yang berat. Cobaan hidup juga berat Mbak. Jadi, jika kita melaluinya, kita akan jadi orang yang kuat dan tegar. Malam gitu. Main ceramah. Mas, bisa nggak tolong bantuin nggak? Berat nih. Duh, maaf ya Mbak ya. Beban hidup saya juga lagi berat Mbak. Kos belum bayar 3 bulan, paket saya habis, beras belum dikirimin orang tua, dompet saya hilang kemarin Mbak. Mbak, pinjam doang Mbak. Mbak, pinjam uang dong Mbak. Mas, Makasih Mbak. bisa bantuin nggak? Berat banget nih. Maaf ya Mbak ya, hidup saya juga lagi berat Mbak. Kos belum bayar 3 bulan. Paket saya habis. Beras belum dikirim. Dompet saya hilang Mbak. Banyak, jangan ngeluh gitu loh nggak. Jelas banget tuh Iwan ya. Bentar nggak ada kan ya yang tipe kayak gitu ya. Mas, bisa bantuin nggak? Berat nih. Oke Mbak. Sebelum itu kita bentuk kepanitiaan dulu. Saya ketua, Mbak sekretaris. Kita juga butuh bidang perlengkapan dan dana
untuk akomodasi transportasi agar barang kita sampai ke sana. Kita butuh POAC, planning, organizing, actuating, controlling, evaluating. Mbak. Nah, ini pemimpin yang suka pemerintahan nih, tipe Iwannya. Ya, Mas. Minta tolong bantuin dong, berat nih. sebentar ya Mbak ya. Oh, bro, sini. Tolong bawain tas Mbak ini ya, ke sana ya. Yuk. Oke. Dengan Oke. bawa aja tuh ya. Mas. Minta tolong bantuin dong, berat nih. Sebentar ya Mbak ya. Oh, bro, sini. Tolong bawain tas Mbak ini ya, ke sana ya. Yuk. Oke. Nah, lama kali. Jangan di sini, di sana taruhnya. Yang depan lagi. Ah iya. Gadir deh sebenarnya. Kamu. Jangan. Gadir ya. Mas. Bisa bantuin nggak sih? Berat nih. Bentar ya, saya pesenin bosan aja ya. Bentar ya, Mbak ya. Oke, bentar ya, Mbak ya. Iya Mas? Oh iya, saya udah di sana. Sini Mas. Oke, iya. Mas, bawain barang Mbak ini ya, ke sana ya. Jangan, ini pemanfaatan namanya, pemanfaatan teknologi itu. Mas, usah repot-repot deh. Gak apa-apa Mbak, ayo Mbak. Antar di mana? Oh iya Mbak, mau antar kemana Mbak? Tuh di sana. Mana? Tuh di depan ini. Oh, ke sana aja. Iya. Oh iya, gak apa-apa. Sekarang ya, Mas ya. Ya. Mana ya? Mana Mas? Mana ya? Makasih ya, Ya, Mas. ayo Mbak. Dengan kota dia Iwannya ya. Aduh, kenceng Mbak, bisa ke sana. Mas ya. Ini Mbak. Jatuhnya gimana? Mana Mbak? Iya, itu tipe-tipenya. Dan kamu tipe yang mana? Ya, saya bantuin ya? Jatuh. Atau yang apa? Oke. Coba tuliskan teman-teman. Lanjut. Oke. Sekarang kita lihat pandangan Islam. Oke ya. Pandangan Islam. Nah, yang pertama, apabila seorang mencintai saudaranya, maka hendaklah dia ngasih tahu ya, infoin gitu jadinya bahwa dia mencintainya. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi, pada saat kita menyampaikan, "Bor, gue sayang nih sama lo," gitu ya. Nah, itu wajar gitu jadinya. Itu biasa. Bahkan Rasulullah mencontohkan dengan para sahabat. Tapi kalau kemudian tiba-tiba, "Bor, gue sayang sama lo nih," gitu ya. Gitu. "Gue cinta nih sama lo," gitu kan. Terus tiba-tiba temennya ini, Iwan ini kaget gitu. "Wah, lo kenapa?" gitu. Jadi, nanti kenapa ya gitu. Nah, ini berarti Iwannya sudah terkena polusi LGBT gitu jadi ya teman-teman ya. Ya, karena itu sunnah, itu bagian dari sunnah. Jadi kalau belum terkena polusi gitu ya, nah, maka dia akan menyampaikan hal yang sama. Ana uhibbuka fillah gitu. Itu sunnah teman-teman. Itu perlu disampaikan gitu. Karena perlu diwujudkan ya, perlu ditampakkan. Tapi kalau kemudian sesama akhwat ya, sama akhwat. Ane uhibbuki fillah gitu kan. Ane sayang sama anti karena Allah gitu. Terus akhwatnya itu mengkerut gitu kan. Nah, berarti akhwatnya itu terkena polusi LGBT gitu. Dia sudah mulai terkena ghazul fikri gitu. Tapi kalau dia membalasnya dengan ana uhibbuki fillah aidon. Saya juga mencintaimu karena Allah. Semoga cinta kita akan bersemi di surga. Kayak gitu teman-teman. Nah, berarti dia masih pure gitu ya. Masih terjaga gitu jadinya. Terus dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan bagimu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram. Dan di antara ini Quran Ar-Rum ayat 21 dan Al-Baqarah 165 ya.
ini yang sudah buta nih. Yang ketiga ini sudah buta. Di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah dan mereka mencintai bagaimana mereka mencintai Allah. Itu jadinya. Sedangkan orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah sangat besar. Gitu teman-teman. Oke. Nah, ini pandangan Islam tentang cinta. Nah, sekarang pembagian cinta menurut pembagian cinta ya. Pembagian cinta menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimakumullah. Cinta yang peringkat pertama atau dikenal dengan istilah tayyum itu cinta yang hak hanya kepada Allah SWT. Ini puncaknya cinta teman-teman. Ini puncaknya cinta. Gitu ya. Jadi bagaimana kemudian teknologi ini bisa kita wujudkan gitu ya. Kita bisa wujudkan untuk penyampaian dan pengaplikasian cinta kepada Allah SWT. Gitu teman-teman. Bentuknya bisa macam-macam gitu ya. Dengan menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita gitu ya, membantu kedua orang tua kita gitu. Kemudian juga sayang sama adik kita, kuliah yang benar, selesaiin skripsi lo Bor, itu bagian dari bentuk cinta kepada Allah gitu ya. Karena itu bagian dari amanah gitu jadi ya teman-teman. Jadi jangan berlama-lama ya di skripsi gitu ya. Apalagi kalau misalnya ditanya skripsinya udah sampai mana gitu jadi ya. Oh tinggal bab 3 gitu. Cuma gara-gara ditinggal-tinggal akhirnya nggak selesai-selesai itu bab 3 gitu ya. Gitu. Karena ditinggal-tinggal gitu ya. Tinggal bab 3 gitu. Jadi bab 4 nggak kelar-kelar, bab 3 juga nggak kelar-kelar gitu ya. Gitu ya. Jadi dikerjain ya, jangan ditinggalin. Mohon doanya sama sahabat-sahabatnya. Buat yang lagi para pejuang skripsi di sini, semoga Allah kasih kemudahan karena itu sebagai ibadah teman-teman, sebagai bukti cinta teman-teman sama Allah, sebagai bukti cinta sayang teman-teman pada Allah dan juga bakti teman-teman sama orang tua. Dan itu juga cinta kepada Rasulullah peringkat kedua atau istilahnya adalah isyq. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan cinta kedua itu adalah haknya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah pada saat Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat, wahai sahabatku, bagaimana cintamu kepadaku? Kemudian kata sahabat tersebut, aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Terus langsung dikoreksi sama Rasulullah. Yang benar adalah aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri dan aku lebih engkau cintai daripada keluargamu, anakmu, istrimu. Itu kata Rasulullah. Jadi wajar kalau kemudian dalam medan perang itu para sahabat itu kemudian mereka mengorbankan dirinya untuk melindungi Rasulullah. Mereka menjadi tameng hidup. Ya nggak sih? Teman-teman kalau baca sirah Nabawiyah ya dan sirah sahabat bagaimana para sahabat itu luar biasa mereka menjaga Rasulullah gitu, dengan badan-badan mereka gitu ya. Itu sebagai peringkat kedua, cinta peringkat kedua. Cinta peringkat ketiga, syauq, cinta antara mukmin dengan mukmin lainnya yang tadi ya, gitu ya, yang tadi itu jadinya. Antara satu mukmin dengan mukmin yang lain, gitu ya. Antara kita dengan saudara-saudari kita di Palestina, antara kita dengan saudara-saudari kita Muslim Rohingya, gitu. Dan seterusnya, antara kita dengan teman-teman kita di LDK, saudara-saudari kita di LDK gitu ya, gitu jadinya. Ya betul. Sabar ya, mohon bersabar, ini ujian. Skripsinya kerjain dulu, habis itu taruh gitu ya. Sabar gitu ya, ini ujian teman-teman. Oke. Aduh, itu ngebahas apa sih? Aduh, habis si Gusti ngomongin skripsi ya. Kayaknya ada yang udah pengen taruh juga ya. Mohon bersabar ya teman-teman ya, ini ujian. Peringkat keempat, sahabat. Cinta sesama muslim yang melahirkan ukhuwah Islamiyah. Peringkat kelima, iltof, yang berarti simpati, ditujukan kepada sesama manusia. Tidak mengenal gender, tidak mengenal agama, gitu ya, teman-teman. Ini peringkat kelima, gitu. Jadi bagaimana kemudian aneh di Facebook dan di IG itu ada sahabat aneh yang kemudian dia orang Nasrani, gitu. Nah, tadi ya simpati yang kita tunjukkan. Ini menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang keenam adalah cinta kepada harta benda, gitu teman-teman. Cinta kepada harta benda, gitu ya. Skripsi sambil taruh juga nggak apa-apa ya, semoga ya. Semoga dipermudah oleh Allah. Ntar aja deh kita bahas itu ya. Dan ini adalah tingkatan cinta. Tingkat cinta. Lanjut guys. Nah, berarti boleh dong jatuh cinta gitu ya. Boleh banget gitu. Boleh banget teman-teman. Karena di Quran surat Al-Imran ayat 21 Allah firmankan ya. Allah ciptakan sebagai tanda-tanda kekuasaannya untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Gitu ya. Ini jamak nih, istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenang dan tentram. Jadi kalau tadi disampaikan ya,
boleh nggak skripsi sambil ta'aruf? Ya, why not gitu kan? Tapi kita bisa belajar dari teman-teman yang lain gitu jadinya. Bagaimana kemudian mereka apakah banyak yang kemudian mereka sukses dengan skripsinya atau dengan pernikahannya atau dua-duanya sukses. Kece banget itu. Beneran. Saya bisa angkat topi nih ya sekarang gitu jadinya. Nah, dan kita doakan semoga seperti itu. Lanjut ya. Nah, kemudian 3 jenis cinta kepada wanita. Yang pertama, mencintai wanita untuk mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya. Yang kedua, cintanya yang bisa mendatangkan murka dan dapat menjauhkan diri dari rahmatnya Allah. Dan yang ketiga adalah cinta yang kemudian boleh-boleh aja, mubah, gitu jadi ya teman-teman ya. Nah, ini 3 tingkatan cinta nih, gitu. Cintanya mau yang mana, nah itu dipersilahkan. Dan apa yang membuat kita jatuh cinta? Gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini yang Rasulullah sampaikan, gitu ya. Wanita dinikahi karena 4 hal, gitu. Karena hartanya, karena keturunannya, karakternya, karena kecantikannya, fisiknya, gitu ya, atau karena perhatian yang diberikan. Nah, Rasulullah bilang, gitu ya, Rasulullah bilang, pilihlah yang agamanya baik, niscaya kalian beruntung. Wah, udah jam segini. Gas lagi. Ya, berarti boleh nggak jatuh cinta teman-teman, gitu ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Tirmizi, gitu ya, diriwayatkan oleh Tirmizi teman-teman. Jika melamar kepada kalian seorang yang kalian ridho agamanya ya, dan ahlaknya, maka nikahkanlah dia. Bila kalian tidak melakukannya, maka akan fitnah di muka bumi dan kerusakan yang nyata. Itu yang Rasulullah sampaikan, gitu. Dan Rasulullah juga menyampaikan wanita dinikahi karena 4 hal. Dan hadis ini adalah hadis yang Ane tempel di mading pada saat Ane sudah mulai berproses untuk tukar biodata atau ta'aruf ya. Itu. Dan yang Ane highlight adalah karena agamanya. Niscaya kalian beruntung insya Allah. Oke. Apa tanda naksir? Yang pertama, sering banget SMS, teleponan, ngirim WhatsApp, gitu ya. Ngirim DM di IG, selalu nyapa duluan gitu ya. Hai sis, hai Ukti, Uktia gitu ya. Terus sering minta maaf gitu ya. Terus terlihat gembira saat dekat dengan kita dia. Dia kelihatan tuh gitu ya. Makanya kan kemudian aura kasihnya tuh udah bisa kelihatan. Mulai ngikuti kegemaran kita gitu ya. Dia mulai ikutan tuh dengan kegemaran kita. Gitu. Maaf ini siapa ya? Maaf ini siapa ya? Kayak gitu. Sering memberi hadiah gitu ya, sering memberi hadiah gitu. Padahal mah PHP. Oke. Nah, kita lihat dulu. Nanti ya, kita bisa lihat. Nah, 4 tanda cinta sejati. Ya. Nah, ini 4 cinta tanda sejati. Buaya pada muncul. Buaya pada muncul. Oke. 4 tanda cinta sejati adalah ungkapkan keinginan dan mengapa berani ya, gentle gitu jadinya, gentle itu teman-teman. Terus ukur romantisme kita, harus tahu kadarnya. Terus cintai diri sendiri dan jadilah yang terbaik. Nah, kita lihat sekarang sebelum kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Oke, kita lihat baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ana, Ari Haris, Ikhwan, Idaman, Akhwat, masa kini. Nah, seperti biasanya sekarang Ana mau speak up terkait modus Ikhwan. Biar para akhwat semua tahu, biar para akhwat sekalian tidak tertipu. Ntar disangkanya itu tulus, padahal itu modus. Suara videonya kedengeran nggak teman-teman? Pertama, Ikhwan yang sering mengingatkan pada hal-hal yang baik seperti jadwal kajian, puasa, dan sholat. Assalamualaikum. Halo Tia Lita. Oh iya, Ahi Adnan. Kenapa? Udah sholat zuhur belum ya? Oh iya. Makasih ya udah ngingetin. Sekalian sholat sunnahnya ya.
sebenarnya nggak masalah, Bener ya, bahkan Di? baik Gitu sebenarnya ya, tulus mengingatkan sama kepada modus. hal yang baik. Tapi Beda jika niat doang, dimasukkan unsur-unsur modus, pada akhirnya itu tidak tulus. Kedua, yaitu pura-pura alim atau mendadak alim. Bro, ya. Kamu menjadi nongkrong di mana nih? Hah? Oke, siap deh. Nggak sih. Dan malam ngajiannya sih di mana sih? Kajian apa deh? Oh, si Ustadz itu. Oke deh, berangkat ya pengajiannya. Yaudah bro, Assalamualaikum. Untuk para ikhwan, jangan mau capek-capek hidup dalam kepura-puraan. Mulai sekarang, niatkan semua perubahan kita hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Yang ketiga, ngajak berangkat kajian bareng supaya bisa jalan berdua atau berduaan. Assalamualaikum Melita. Waalaikumsalam. Mau berangkat kajian ya? Iya. Berangkat bareng aku aja. Aku juga mau kajian ini di masjid. Beneran nggak? Beneran. Tapi Beneran. sebelumnya makan dulu ya. Lapar banget nih. Kamu ke kajian aku dulu ya? Iya. Beneran kamu ke kajian aku? Cewek semua loh. Apa? Ini Kajian modus ketiga di Putri memang ya. yang paling ampuh karena banyak yang Nah, itu yang keempat. Yang keempat, memberikan harapan pernikahan. Mana si Adnan? Kan kalian deket udah 1 tahun. Ya nih nggak tahu Adnan mah gitu orangnya. Suruh terangkanlah aja dia. Emang gimana sih gimana? Awan mah suka gitu ya. Dia mau disuruh. Iya niatnya sih katanya ta'aruf. Ta'aruf udah berapa tahun ini nggak dinikah-nikahin. Gak tau ceritanya kayak gimana. Dia tuh maunya apa? Bingung aku jadinya. Mending kayak gini aja putus aja kayaknya. Aku udah gak kuat lagi. Aku udah gak kuat lagi. Aku udah gak kuat lagi. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai. Wah, kalau sekiranya sudah Mohon berkaitan maaf dengan ya, pernikahan, para ikhwan, siapapun bisa ikhwan. mau. Siapa sih yang nggak mau diseriusin? Tapi jangan sampai hal tersebut dimanfaatkan untuk PHP. Padahal niatnya itu ingin pacaran. Oke, sekian speak Gitu up ya. dari Ana. Jangan lupa like, Itu share, dan tipe-tipe subscribe. ikhwan Jangan lupa share modus ya, ke gitu ya. ikhwan- Modus sama ikhwan tulus yang memang beda suka dikit modus. ya. Bedanya tipis. Dan insya Allah Ya, kalau sekiranya lihat aja subscribe. gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Oke, teman-teman. Maka kita perlu mengenali calon kita. Gitu ya. Nah, kita perlu mengenali calon kita. Yang pertama, calon maksudnya nanti ya, kalau kemudian udah ini. Yang pertama adalah keadaan keluarganya, gitu ya. Keadaan keluarganya kayak gimana? Harapan dan prinsip hidupnya, gitu. Terus hal yang disuka dan hal yang tidak suka, serta ketakwaan calon pasangan. Ini kan udah masuk ke yang lebih serius ya, yang lebih serius, gitu jadinya. Jadi memang kita perlu kenal nih, kita perlu kenal. Taruh, gitu jadinya. Pintar, mohon bersabar. Sekali lagi ya, ini ujian. Dan apakah kemudian saya sedang jatuh cinta? Ini dia. Coba cek deh, teman-teman. Gitu ya, kira-kira apakah kemudian teman-teman lagi merasakan ini, gejala-gejala ini ya? Susah memejamkan mata, kalau mau tidur kebayang dia, gitu ya. Tergantung sama telepon, handphone, berubah selera, kemudian bertekad ingin memiliki, dan seterusnya, kayak gitu. Nah, ini bisa jadi pertanda jatuh cinta, menjaga penampilan dan seterusnya gitu ya. Nah, oke. Dan ini terakhir dari Ane, kecanduan secara psikologis, adanya pikiran obsesif gitu ya. Misalnya terus-menerus curiga gitu. Terus selalu menuntut perhatian dari waktu ke waktu. Oh, ini udah ngobrolinnya udah yang kemudian lebih serius gitu ya. Manipulatif gitu ya. Terus kemudian menganggap seks adalah cinta dan sarana mengekspresikan cinta, ini kecanduan psikologis, selalu bergantung pada pasangan. Nah, ini sepertinya di masa yang akan datang kita bahas lebih dalam lagi dari sebelumnya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Anda kembalikan lagi ke MC. Oke, teman-teman. Ya. Ini udah yang lebih serius nih. Oke, terima kasih Kak Malik. Masya Allah, sangat luar biasa yang disampaikan materi kita ya nanti pada malam hari ini. Ya.
bahwa teknologi ya juga mempengaruhi hati. Jadi memang luar biasa ya disampaikan oleh Kak Malik. Jadi kemudian jangan lupa ya kawan-kawan bagi sahabat Sultan yang belum follow IG sahabat Sultan Sultan Muda, silakan follow ya @sultanmuda20 dan juga ada YouTube-nya. Jadi silakan di subscribe ya akun YouTube-nya yaitu Sultan Muda. Jadi silakan di subscribe dan juga di like dan juga share. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, sesi diskusi, sharing kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang bertanya silakan boleh ketik di kolom chat. Oke, saya coba lihat. Iya tuh di chat sepertinya udah ada yang alirannya Vicky Prasetyo. Wah. Nih Kak Malik ada yang bertanya dari Bang RJ. Ya oke, mangga silakan. Ini Kak Malik, kenapa perempuan lebih sulit move on saat dia gagal dalam proses menuju pernikahan dibandingkan dengan laki-laki? Laki-laki hanya butuh kurang dari 1 bulan atau lebih cepat untuk bisa proses dengan jenis lain setelah dia gagal. Bagaimana menurut Kak Malik? Gimana Kak Malik? Ya. Kenapa perempuan lebih susah move on? Yang pertama karena perempuan itu diciptakan oleh Allah dominan menggunakan perasaan. Oke? Dominan menggunakan perasaan. Gitu teman-teman. Jadi pada saat kemudian teman-teman menggunakan perasaan, nah sebenarnya ini bekal yang baik banget buat calon seorang ibu yang baik satu saat nanti, gitu ya. Jadi perasaan yang teman-teman punya sekarang, yang diberikan oleh Allah sebagai nikmat ya, anugerah, itu sebenarnya bekal buat menjadi seorang ibu dan pasangan nanti ya, itu jadinya. Jadi kalau kemudian sekarang gampang baper gitu ya, susah move on gitu jadinya. Itu sebenarnya ya bagian dari perasaan yang terlalu lekat memang gitu jadinya. Makanya kembalikan lagi ke niatnya teman-teman gitu ya, kembalikan lagi ke niatnya, dilurusin lagi niatnya. Jadi pada saat kemudian anggaplah misalnya sudah tuker biodata nih gitu ya, mau ta'aruf, kemudian ternyata nggak jadi gitu jadinya. Lurusin dulu niatnya karena kita lagi nyari pasangan gitu, kita lagi nyari pemimpin buat yang perempuan ya, buat yang para uktia gitu ya. Nah, teman-teman lagi nyari pemimpin. Jadi, kalau kemudian ternyata nggak jadi sama yang ini, bersyukur sama Allah, berarti mungkin ada yang tidak bagus dari dia dan Allah jaga supaya kita tidak terkena efek negatifnya gitu jadinya, teman-teman. Terus gimana supaya gampang move on gitu? Yang pertama adalah kembalikan lagi kepada Allah gitu. Kembalikan lagi kepada Allah, teman-teman. Kembalikan lagi kepada Allah gitu ya, pahami bahwa takdir, qada dan qadar itu sudah Allah siapkan dari sebelum kita lahir gitu teman-teman. Jadi kalau kemudian ternyata si cowok tadi itu bukan jodoh kita gitu ya, bukan jodoh kita, maka kita nggak perlu khawatir gitu, kita nggak perlu resah gitu, nggak perlu resah, gelisah, bahkan sampai kita marah-marah ya gitu, senggol bacok gitu ya, senggol bacok, oh ngeri juga kan gitu jadinya. Jadi pada saat kemudian kita punya perasaan yang tadi ya dominan gitu, kita pahami dulu itu adalah hal yang wajar, yang pertama. Yang kedua, lurusin lagi niatnya gitu ya, niatnya hanya karena Allah. Dan yang ketiga, pahami ayat yang kemudian Allah firmankan, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik. Itu janji ya, itu rumus teman-teman. Itu rumus yang kemudian Allah masukkan, Allah firmankan dalam Al-Quran. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik-baik. Begitu juga sebaliknya, gitu. Wanita yang nggak baik, yang kata-katanya kotor, gitu ya, maka dia juga akan dapat laki-laki yang kata-katanya kotor. Gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi, kalau kemudian kita sekarang belum dapat yang baik, belum dapat yang kemudian sesuai, gitu ya, bahkan kita ditinggalkan, bersyukur dulu sama Allah karena kita dihindarkan dari laki-laki kerdus gitu ya, laki-laki kerdus gitu, laki-laki karpet, laki-laki ikhwan bakwan ya, bakwan belum jadi ikhwan dia, bakal ikhwan ya, kalau enggak ikhwan sepotong lagi belum jadi ikhwan gitu jadinya. Jadi enggak apa-apa ya, kita bersyukur, kita berdoa, malah yang kemudian concern kita, fokus kita adalah
perbaiki diri terus teman-teman. Perbaiki diri terus menerus gitu ya. Kemudian juga perbanyak ibadah, perbanyak asupan bacaan, kemudian perbanyak aktivitas yang positif, sehingga sedikit demi sedikit perasaan itu akan beriring pergi meninggalkan kita. Itu udah otomatis kok, insya Allah gitu. Kalau kemudian kita sibuk dengan yang positif, yang negatif itu akan hilang gitu. Jadi sunatullahnya kayak gitu teman-teman, gitu ya. Jadi pertama itu wajar, terus kedua lurus niatnya, yang ketiga adalah bahwa sibukkan diri dengan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang positif dan yakin bahwa dia berarti bukan jodoh kita, gitu teman-teman. Itu ya tadi untuk ladies yang bertanya tadi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita lanjut Kak Malik. Ya, Nah, ini ada pertanyaan dari Gusti. Kak Malik, apa benar jika Ikhwan sering chat akhwat lebih dari satu disebut buaya? Apakah itu benar? Yang kedua, bagaimana cara menghadapi teman yang tiap harinya bucin? Nah, ini gimana Kak Malik? Yang pertama, apakah Ikhwan kalau kemudian ngechat akhwat lebih dari satu itu buaya? Gitu ya. Jawaban dari Anda adalah tergantung konten. Kalau kontennya nanyain, Assalamualaikum Uhti, sudah sholat duha belum? Kemudian sama Uhti yang kedua, Assalamualaikum Uhti, jangan lupa ya sholat sunnah rawatibnya. Terus sama Uhti yang ketiga, Uhti jangan lupa nanti malam, sholat malam ya. Gitu ya. Kalau anti bangun duluan, jangan lupa miss call aneh gitu. Itu betul, berarti dia buaya gitu. Enggak, kasihan ya buaya disalahin dulu gitu. Aduh, apa dong istilahnya? Ya itu tadilah gitu ya, ihtong gitu jadinya. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai, kan tadi kan Gusti dengar loh tadi tadi si Uhti yang penanya pertama ya, gitu ya. Penanya pertama tadi. Akhwat itu susah move on-nya gitu jadinya. Akhwat itu susah move on. Apalagi kalau kemudian yang udah kena adalah yang udah kesentuh adalah hatinya. Karena Ari Lasso bilang aja, sentuh dia di bagian hatinya, niscaya, aduh, dia akan kelepek-kelepek. Bahaya Gusti, gitu jadinya. Itu bahaya. Beristighfarlah anak muda, itu saran saya. Kalau kemudian itu kamu lakukan, segera bertobatlah, gitu ya. Berarti kamu dalam keadaan minazulumati, gitu. Minazulumati. Semoga Allah berikan jalan keluar kepadamu untuk menuju kepada ilan nur, gitu ya. Ilan nur, kepada jalan terang benderang gitu. Jalan cahaya. Tapi kalau kontennya dalam rangka misalnya koordinasi terkait dengan organisasi gitu ya. Mau ngadain acara nih malam Minggu Sultan misalnya ya, mau ngadain acara malam Minggu Sultan. Terus koordinasi dengan akhwat, ingat tetap seperlunya. Dan yang tahu adalah kita. Jadi yang tahu itu udah modus atau tulus itu kita. Makanya kan Imam Nawawi itu menuliskan di hadis yang pertama itu adalah niat gitu jadinya, niat. Jadi yang tahu itu modus atau tulus gitu ya, itu benaran koordinasi atau tidak, itu kita gitu ya, untuk Brother Gusti. Kemudian pertanyaan kedua dia apa deh? Pertanyaan kedua apa? Boleh open mic Gusti? Pertanyaan kedua itu Bang, mengenai gimana ya sikap kita meladeni kawan yang bucin gitu Bang. Oh iya, meladeni kawan yang bucin. Nah ini dia ya. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, sikap kita samain frekuensi sama si bucin itu, Gus. Gitu ya. Dia lagi bucin nih ya, gitu. Jangan langsung digas gitu. Karena kalau langsung digas, apalagi bawa-bawa neraka ya. Ya Allah, akhi antum gitu ya. Antum akhi, neraka ente gitu. Gini hari masih bucin gitu. Aduh, itu ngeri itu. Samain dulu frekuensinya ya Gusti ya sama dia. Dia kan lagi jatuh cinta ya, falling in love gitu jadinya. Barakallah akhi, ternyata antum masih normal ya. Malah aneh ngeri kalau ente bucinnya sama cowok. Aduh, gue ngeri banget dah ya. Nauzubillah summa nauzubillah gitu ya. Jadinya. Jadi samain frekuensinya sama yang lagi jatuh cinta tadi Gusti gitu jadinya. Karena sebenarnya dia butuh teman. Dia butuh tempat curhat dong gitu ya. Gusti curhat dong gitu ya. Jadi dia butuh tempat curhat dan dia butuh rem gitu. Dia butuh rem, dia butuh pengontrol. Jadi misalnya nih dia lagi bucin nih sama ukti berjilbab pink, bukan ungu ya. Dia udah ganti ini ceritanya. Udah bukan jilbab ungu lagi, jilbab pink ya, gitu ya.
Nah, Gusti tahu nih, dia bucinnya sama si jilbab pink. Nah, pas lagi lewat tuh Gusti udah tahu nih, gitu ya. Sorot matanya Gusti kan lebih tajam nih daripada si bucin ya, gitu ya. Nah, Gusti udah ngeliat tuh ada akhwat jilbab pink di depan, itu langsung, kita ke kantin dulu yuk, gue traktir deh, gitu Gusti. Jadinya. Jadi menghindarkan dia dari kemaksiatan yang lebih besar lagi, menghindarkan dia dari terjatuh dalam lautan luka dalam yang lebih parah lagi, sehingga akhirnya nanti dia nggak bisa bangkit lagi, kan ngeri Gusti, gitu ya. Padahal masa hidupnya masih panjang, gitu. Jadi temani dia, gitu. Jangan ditinggalkan. Karena kalau udah bucin kita tinggalin, aduh ngeri. Nanti seperti kata siapa tadi tuh, terjadi bundir massal. Nauzubillah summa nauzubillah. Cuma gara-gara dia bucin terus dia bundir. Nauzubillah Anda ya, gitu. Jangan sampai. Jadi doakan dia ya Gusti ya, doakan semoga Allah berikan jalan ilan nur. Jangan ada di minazulumati aja. Jadi jangan di zaman kegelapannya aja gitu ya, the dark age gitu jadinya. Tapi dengan ada di situ, dengan Gusti ada di situ, semoga dia bisa terselamatkan dari lautan luka dalam dan dia bisa bangkit lagi untuk menjadi seorang yang bermanfaat buat orang banyak. Wallahu a'lam. Selamat bertugas Gusti. Ini apa sih? Ya, sebenarnya ini acara apa sih? Oke, jangan sampai kata Kak Malik bundir masal. Waduh, jangan sampai. Iya, nauzubillah lah ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut Kak Malik. Ya. Ini pertanyaan dari Ega Safitri. Bismillah. Kak Malik izin bertanya, saya ada baca kalau laki-laki itu pertama kali tertarik dengan perempuan dari fisik, kemudian ke perasaan, baru karakter. Sedangkan perempuan itu dari kebaikannya. Nah, bagaimana menurut Kakak, apakah ini benar? Sekian dan terima kasih. Gimana Kak Malik? Ya, terkait dengan apakah benar laki-laki itu melihat wanita dari fisiknya terlebih dahulu gitu ya. Nah, yang pertama perlu disampaikan dan perlu diluruskan adalah tidak semuanya demikian gitu. Tidak semuanya demikian. Kenapa seperti itu? Nah, karena memang tergantung tadi ya keimanan dan ketakwaan dari si laki-lakinya gitu jadinya. Dari si laki-lakinya itu gitu jadinya. Dari si laki-lakinya itu. Jadi teman-teman jangan patah semangat ya. Kalau kemudian teman-teman mungkin teman-teman mungkin warna kulitnya gitu ya, warna kulitnya itu tidak putih, karena kalau di Asia kan akhirnya putih itu dikesankan cantik gitu ya, padahal nggak juga kok gitu jadinya, nggak juga, malah di luar itu orang yang kemudian putih mereka malah berjemur di pantai untuk menghitamkan kulitnya gitu jadinya. Nah tapi memang beberapa laki-laki memang ada yang kemudian tertarik kepada fisik. Makanya Rasulullah kemudian menyampaikan 4 hal. Yang pertama, karena kecantikannya kan, cantik fisik dia, itu teman-teman, gitu ya, fisik dia, cantik. Dan pahamilah teman-teman, wahai saudara-saudariku setanah air, bahwa cantik itu mahal. Ya enggak sih? Jadi cantik itu butuh modal. Oke? Buat para ikhwan yang mencari akhwat dengan kriteria kayak Dian Sastro, pahamilah bahwa mereka butuh ke salon. Maka lo perlu siapin modal yang banyak. Coba tanya ukti-uktinya kalau nggak percaya ya. Dari mulai face scrub, pelembab, luluran, gitu ya. Kok kamu tahu banget sih? Jadi kalau karena kecantikannya gitu ya. Nah, ini benar karena emang disebutin sama Rasulullah ya, gitu jadinya. Terus yang kedua karena keturunannya gitu jadinya. Karena keturunannya. Iya, satu lagi, Deng. Cantik itu relatif. Gitu teman-teman ya, perlu dipahami ya. Cantik itu relatif, walaupun jelek itu mutlak ya. Jelek itu mutlak. Tapi cantik relatif. Ganteng itu juga relatif gitu. Tapi kalau orang jelek ya mutlak gitu jadinya. Cuma hanya orang-orang yang beriman sajalah yang kemudian bisa melihat inner beauty ya. Gitu ya. Dari mutiara di dasar hati. Jadi kalaupun dia nggak cantik secara fisik, tapi hatinya cantik gitu. Nah itu juga nilai plus. Oh ya kita ngebahas soal fisik ya. Aduh. Habis gue nggak sabar nih. Beneran asli. Aneh juga gemes nih sama ikhwan-ikhwan yang kadang suka gaje gitu. So yes banget gitu maksudnya.
so cakep gitu loh. Oh, gue gemes banget tuh sama hewan-hewannya kayak gitu tuh gitu ya. Lu gadir banget sih gitu. Ingin rasanya aku mengungkapkan gitu jadinya. Ingin rasanya aku mengungkapkan gitu jadinya. Kaca di rumah lu kurang gede gitu, maksudnya kayak gitu ya. Kaca di rumah lu kurang gede. Mohon maaf ya para ikhwan-ikhwan yang berbahagia. Oke, lanjut yang kedua. Masalah keturunannya. Ya, betul banget. Harus mendengarkan ceritanya Julaibib. Gitu, Julaibib ya. Yang kedua, terkait dengan keturunan gitu ya, keturunan dari siapa dia, keturunan siapa gitu. Yang ketiga karena kekayaan gitu ya, karena kekayaan, karena materinya, karena dia bekerja dan seterusnya. Dan yang keempat karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya. Niscaya kalian beruntung gitu kata Rasulullah. Jadi teman-teman, buat para ukhti sekalian, para ladies sekalian yang berbahagia, teman-teman jangan kemudian underestimate ya, teman-teman jangan kemudian jadi minder gitu. Jadinya, teman-teman perbaiki agama teman-teman, niscaya teman-teman akan dipilih, seriusan. Gitu. Kalau Ikhwan itu benar agamanya, dia akan memilih kalian karena agama kalian, bukan karena fisik. Cius deh. Gitu. Fisik itu akan tua dia, keriput, hatta dia ke salon seminggu 3 kali. Atau bahkan sehari 3 kali dia ke salon. Tetap tua itu sunatullah teman-teman. Keriput itu nggak bisa dilawan. Tapi kalau cintanya dia karena agamanya, di saya, teman-teman akan beruntung. Gitu jadinya ya. Oke, jadi jangan berkecil hati, tapi emang ada ikhwan-ikhwan yang kemudian mendahulukan fisik, ya ada. Gitu. Saya tidak mungkin itu ya. Gitu. Karena saya ngurusin binaan yang ya yang kayak gitu ada juga yang kayak gitu. Tapi yang binaan aneh yang kemarin mau S2 di Uni Emirat Arab ya, itu dia subhanallah gitu, Allah kasih kemudahan yang sangat luar biasa gitu jadinya. Bukan karena fisik dia milih si fulanahnya ya, istrinya yang sekarang itu gitu ya, yang udah menikah sama dia, tapi subhanallah Allah kasih kemudahan jalan gitu jadinya. Gitu. Dia cuma bawa uang sedikit tapi orang tua menantu mertuanya itu malah membuatkan dia pesta di gedung, subhanallah loh. Gitu. Jadi jangan berkecil hati ya buat para ladies ya, para ukhti-ukhti itu. Jadi jangan kemudian ribet masalah fisik gitu jadinya. Oke? Lanjut, silakan pertanyaan ketiga. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari El Firmansyah. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, andai saya ingin pergi jauh dan lama dalam rangka dinas, sedangkan saya punya wanita yang hendak saya nikahi, alangkah baiknya saya melamar wanita tersebut lalu pergi berdinas, atau saya jangan melamarnya dan membiarkan dia mencari pria lain. Nah, gimana pandangan Kak Malik? Ya, berarti Anda konfirmasi dulu ya, Anda konfirmasi dulu. Yang tadi bertanya sudah bekerja ya berarti ya? Ya enggak? Yang bertanya tadi? Sudah kayaknya. Sudah ya, betul ya, gitu ya, sudah. Nah, kalau kemudian sebenarnya terkait dengan prioritas nih, gitu ya, terkait dengan prioritas teman-teman, gitu jadinya, terkait dengan prioritas teman-teman, apakah di tempat kerja teman-teman nanti itu fitnahnya tuh lebih besar, gitu, dan teman-teman kemudian tidak bisa menahan syahwatnya, dan ini berbahaya, maka hukumnya nanti jadi wajib, gitu ya, gitu, hukumnya nanti jadi wajib. Gitu. Ta'aruf menikah itu jadi wajib sebelum berangkat dinas keluar kota. Tapi kalau kemudian ternyata prioritas teman-teman gitu ya, prioritasnya antum masih membantu orang tua, membantu adik biaya sekolah gitu ya, jadinya biaya sekolah adik misalnya gitu jadinya. Maka dan teman-teman yakin masih bisa menjaga diri gitu dengan keimanan ya, masih bisa menjaga diri dengan keimanan teman-teman. Maka prioritasnya adalah bersabar dulu gitu. Bersabar dulu. Teman-teman fokus dulu gitu ya. Fokus dulu tadi berangkat kerja dulu gitu ya. Dinas luar dulu. Setelah itu dan yakin kalau emang dia jodoh antum itu nggak akan kemana kok, ciusan gitu. Orang jodoh aneh aja ya, jodoh aneh aja. Itu ternyata nggak jauh. Tinggalnya satu kelurahan sama aneh gitu. Padahal orang Semarang Madiun gitu. Gue kagak kenal, ciusan gue kagak kenal gitu. Jadinya ternyata malah deket gitu, satu kelurahan ya, dan kita nggak pernah ketemu gitu ya, kita nggak pernah ketemu gitu jadinya, nggak pernah kenal sebelumnya, tapi subhanallah ya, kalau kata orang Jawa kan witing trisno jalaran suku kulino gitu,
karena sering ketemu, nanti lama-lama cinta. Jatuh cinta itu bisa dimunculkan, bisa diadakan dia, gitu jadinya ya. Gitu teman-teman. Jadi kembali ke antum sebenarnya ya. Kembali ke antum, prioritas antum yang mana? Kalau kemudian prioritas antum adalah menikah lebih dulu karena sudah ada tidak ada tanggungan ya, dalam artian orang tua udah aman gitu kan. Kemudian adik juga nggak dalam masa tanggungan gitu kan. Kemudian kuliah juga ternyata sudah tinggal skripsi tapi sudah punya biaya sendiri, udah bayar biaya sendiri gitu ya. Sudah enak gitu kan. Nah, mau pergi jauh, tempatnya juga tempat dinasnya juga kemudian yang ada fitnahnya gitu jadinya. Dan kita khawatir kalau kemudian kita belum menikah malah bahaya gitu ya. Maka saranannya yang nikah dulu gitu. Tapi kalau ternyata opsinya adalah yang kedua, antum masih diharapkan oleh adik antum untuk membantu biaya sekolah. Orang tua antum juga masih mengharapkan antum untuk membantu ekonomi keluarganya gitu ya. Nah, antum juga masih perlu biaya kuliah. Maka sabar gitu. Sabar. Insya Allah kesabaran antum itu akan membuahkan keberkahan untuk pernikahan antum gitu. Jadinya untuk pernikahan antum. Dan ingat, apabila orang tua ridho dengan kita, maka Allah akan ridho dan Allah akan bukakan semua pintu jalan untuk menjadikan dia sebagai jodoh antum. Itulah jadinya ya. Wallahu alam bisawab gitu ya. Ntar kalau ada cerita cerita tentang aneh, bener. Gue awal mau nikah itu tabungan gue cuma segini. Gue nggak enak soalnya lagi di rumah ya. Gue nggak enak ngomongnya gitu ya. Gue nyebutin sini deh ya. Sini. Tuh. Aneh cuma punya segitu. Gitu jadinya. 2M ya? Amin ya Allah. Gitu. Tapi itu sudah Aneh sudah mulai ya gitu ya. Karena waktu itu Aneh lagi ngurusin adik gitu. Tapi Aneh sudah mulai sesuai dengan perkiraan ya. Adik Aneh sudah masuk semester 3. Orang tua juga sudah mengizinkan gitu ya. Orang tua juga sudah mengizinkan gitu. Jadi lebih aman, lebih nyaman gitu. Jadi Aneh mulai melakukan proses pertukaran biodata itu di usia 28 tahun. Dan gue nggak yang gimana-gimana gitu ya. Ya Allah, ahi antum gini hari gitu ya. Antum gini hari ahi gitu. Misalnya gitu ya. Kan Ikhwan-Ikhwan itu kan juga manusia juga ya. Suka nyinyir, suka julid gitu ya. Julitan netizen, ya Allah, ahi antum kurang apa antum ahi gitu. Gitu-gitu lah pokoknya ya. Kayak gitu jadinya. Ya, jadi Firman, antum lebih paham kondisi antum, gitu ya, ya. Tapi yakinlah antum jangan perlu khawatir sama Allah. Kalau dia jodoh antum, maka Allah akan pertemukan antum. Walaupun antum LDR, antum jauh ya, gitu ya. Antum bisa lihat ketika cinta bertasbih, itu cintanya sangat berliku. Ya nggak sih? Tapi kemudian dia menikah lagi. Maksudnya menikah gitu jadinya. Ya, Fadol, Firman dan Mia. Gitu ya. Semoga Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan kemudahan untuk Firman Syah gitu ya. Amin ya robbal alamin. Ana Altafunisah ya udah nikah, baru lahiran kemarin orangnya ya. Kita doakan semoga anaknya sehat. Amin. Ya, maka. Ya, lanjut ke Malik. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Ninda Pertiwi. Afwan mau tanya, cara mengetahui apakah lawan jenis yang sedang ta'aruf bersama kita itu hanya sekedar berpura-pura taat atau memang benar-benar taat bagaimana? Agar ketika sudah menikah, istilahnya kita tidak tertipu. Gimana, teman? Ya, gimana? Apakah dia benar-benar taat gitu ya? Apakah lawan jenis yang sedang ta'aruf bersama kita itu hanya sekedar berpura-pura taat atau memang benar-benar taat? Nah, pada saat kemudian kita proses ta'aruf, oh iya, Anda juga pernah ditolak, jadi jangan kemudian nyangka lurus-lurus saja kalau Malik mah ya hidupnya kayak jalan tol, nggak juga, gitu ya. Gitu nggak juga. Aneh pernah ditolak juga dan gue biasa aja karena emang niat gue menggenapkan setengah din gitu jadinya. Niat Aneh itu menggenapkan setengah din gitu. Aneh mencari ibu buat anak Aneh gitu ya jadinya. Calon anak Aneh waktu itu ya gitu. Jadi biasa aja nggak usah baper. Terus bagaimana caranya kita mengetahui calon kita itu apakah benar-benar taat atau sekedar berpura-pura modus ya? Ini banyak nih. Yang pertama makanya kan tadi ya. Yang pertama pada saat antum dapat biodata, cek dulu. Oke. Ya, biodata tersebut atau apabila ada yang merekomendasikan ke antum gitu ya. Jadi jalurnya jalur rekomendasi misalnya. Bukan jalur murabi, bukan jalur mentor. Maka
Antum cari tahu dulu, karena ini yang kemudian Rasulullah ajarkan, gitu teman-teman. Yang Rasulullah ajarkan adalah cari tahu dulu, gitu. Cari tahu dulu bagaimana dia, gimana karakternya, gitu ya. Bisa melalui sosmednya, postingan-postingannya ya. Jadi kalau antum lihat postingannya itu followersnya 500, postingannya cuma 3, ah itu kan susah tuh ya, gitu ngelihat, gitu di IG ataupun di Facebook dia. Oh ternyata dia nggak punya IG, dia nggak punya Facebook. Maka yang kemudian Rasulullah ajarkan adalah cari tahu, antum cari tahu di mana dia, misalnya dia masih kuliah, cari tahu di mana dia kuliah. Dia kerja, antum cari tahu di mana tempat dia kerja. Ente datang deh tuh tempat dia kerja, gitu. Atau ente ngutus, gitu. Ente utus orang untuk mencari tahu, ngepoin ya, stalking, gitu ya. Stalking dia gimana? Gimana dia di tempat kerja, gimana dia dengan keluarganya, gitu ya, gitu. Jadi cari tahu dulu nih, ini akan membantu kita untuk memutuskan apakah lanjut atau tidak proses ta'arufnya, dan apakah dia benar-benar taat atau pura-pura taat, gitu ya. Apakah dia benar-benar singa atau dia kadal berbulu singa, gitu teman-teman. Jadinya, jadi cari tahu dulu, gitu. Cari tahu, jadi jangan langsung yes, oke, selamat gitu ya. Yay, langsung posting. Mohon doanya ya teman-teman ya, gue lagi ta'aruf nih gitu. Nggak usah kayak gitu, yes aja gitu ya. Tapi pada saat kita dapat biodata tadi, cari informasi dia. Kalau dia punya IG, dia punya sosmed, cari itu gitu ya. Cari informasi tentang dia. Lihat postingan-postingannya. Lihat teman-temannya kayak gimana. Stalking ya. Gitu. Teman-teman harus bisa seperti itu. Terus yang kedua, cari tahu gimana dia di tempat kerjanya dia. Tempat kerjanya dia kayak gimana. Atau kalau di kampus, dia misalnya masih mahasiswa, lihat apakah tugas-tugasnya sering dikerjakan, atau dia sering ngopi paste tugas temennya. Aduh, mohon maaf ya, sorry to say, tinggalkan. Berarti dia nggak bertanggung jawab. Sama tugasnya aja nggak bertanggung jawab, apalagi sama kamu, gitu ya. Jadinya. Yang kedua. Yang ketiga, gitu ya, cari informasi bagaimana dia di rumah. Gitu. Maka kan tahapan lanjutan dari ta'aruf adalah kita silaturahim ke rumahnya kan. Terus saran aneh nih ya, kalau ke rumahnya jangan kasih tahu orangnya, gitu. Jadi pas datang, surprise, assalamualaikum bunda, saya Dini, saya pengen kenal nih bun. Gimana ya kalau dia di rumah gitu? Kalau nggak sama adiknya tuh, ajak ngobrol adiknya, kayak gitu. Pokoknya kepoin lah ya, kepoin, gitu. Kepoin, pokoknya benar-benar tuh kepoin tuh dari ujung kepala sampai ujung rambut, itu juga ya, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut itu kepoin, gitu. Cari informasi. Betul. Jadi seorang intelijen. Asik gaya banget ngomongnya, gitu ya. Pokoknya jangan sampai kena tipu-tipu. Jangan mau dimodusin ya untuk para ukti-ukti. Karena memang yang kemudian banyak terjadi adalah teman-teman itu dimodusin dan ada tadi ya bakwan gitu ya, bakal ikhwan. Belum jadi ikhwan dia, baru bakal ya. Atau dia masih ikhwan sepotong lagi belum gitu jadinya. Sehingga akhirnya dia modus gitu. Dan ini ada nih ya, yang curhat ke aneh juga ada gitu. Akhirnya kesian akhwatnya, gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi teman-teman benar-benar cari informasi, cari tahu bagaimana dia, gitu ya. Supaya teman-teman yakin. Kalau teman-teman nggak yakin, jangan sungkan untuk mengatakan tidak ya. Oke teman-teman? Teman-teman jangan sungkan untuk mengatakan tidak. Kenapa? Karena wabil khusus untuk perempuan, untuk para ukhti, para akhwat, rahimakumullah, nanti setelah teman-teman ijab kabul, surganya teman-teman itu di suami teman-teman. Gitu. Ketaatan teman-teman itu adalah jalan pembuka surga buat teman-teman. Gitu. Maka sebelum teman-teman memutuskan, yakinkan diri teman-teman. Istikharah gitu jadinya. Istikharah, minta bantuan sama Allah. Gitu ya. Jadi ya teman-teman, jadi semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini, para member Sultan, rahimakumullah, para ukti-ukti, sister Lillah, sister Filah, gitu ya. Semoga teman-teman dipertemukan dengan jodoh yang terbaik dunia akhirat. Semoga teman-teman dipertemukan dengan para ikhwan yang sebenar-benarnya ikhwan. Bukan ihtong ya, ikhwan sepotong. Apalagi bakwan, bakal ikhwan. Dia belum jadi ikhwan. Gitu teman-teman. Dan semoga teman-teman dipertemukan dengan para laki-laki yang dia bertanggung jawab tidak hanya di dunianya teman-teman. Tapi sampai ke akhiratnya teman-teman. Gitu ya. Jadinya, maka beruntunglah untuk kalian semua
dan semoga kalian bisa bertemu dengan para laki-laki tadi. Yang semoga ada di sini ya, laki-laki tadi ada di sini juga. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Semoga salah satunya adalah Gusti ya. Siap Kak Malik. Oke, ada 2 pertanyaan terakhir nih Kak Malik. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Hamba Allah. Ini bagaimana bila perasaan datang namun membuat terganggu aktivitas padahal orang yang terbayang-bayang jarang sekali bertemu, dan bagaimana tips meyakinkan diri bahwa kita sudah siap? Gimana Kak Malik? Kalau itu terbayang-bayang, pertama tadi kan dari teman-teman memang lagi jatuh cinta, gitu ya. Yang Anda sampaikan adalah barakallah, selamat. Itu yang pertama. Karena nggak semua merasakan itu, gitu ya. Nggak semua orang loh merasakan itu, beneran deh, gitu ya. Nggak semua orang. Itu yang pertama. Jadi teman-teman bersyukur dulu. Yang kedua, kalau kemudian bayang-bayangnya udah mulai mengganggu, gitu ya, maka pahamilah ini mulai talbis iblis, gitu jadinya ya. Ini mulai, karena udah mulai mengganggu kan, gitu ya. Mau makan, ingat dia. Ya kan kata firman Allah gitu ya. Mau makan, teringat dirimu. Mau tidur, teringat dirimu, gitu ya. Mau apapun teringat padamu. Asik tuh. Dah, kayak makin malam gue malah nyanyi. Jadi kalau itu udah mulai mengganggu, apalagi pada saat kita sholat, kita kebayang dia, tilawah kebayang dia, berarti itu udah masuk ke dalam talbis iblis. Itu udah mulai masuk ke gangguan tuh, gitu ya, gangguan setan ya, iblis dengan bala tentaranya. Gimana cara buat menguranginya? Ya mau nggak mau kita versus gitu ya, versus. Maka perbanyak ibadah pada Allah gitu jadinya. Perbanyak wudu. Jadi kalau wudunya batal, kemudian ambil wudu. Karena satu-satunya cara untuk memadamkan api, ingat ya, iblis itu kan dari api bahan bakarnya. Maka untuk memadamkan mereka, geloranya mereka itu perlu dipadamkan dengan wudu gitu. Kita sering berwudu. Kemudian yang kedua adalah perbanyak ibadah kepada Allah gitu. Jadinya perbanyak ibadah kepada Allah. Kalau kemudian juga masih yang ketiga, perbanyak aktivitas yang positif. Itu teman-teman. Perbanyak aktivitas yang positif ya, gitu. Dengan memperbanyak aktivitas positif, otomatis kinerja otak kita itu terdistract gitu. Itu udah otomatis kok, gitu ya. Kalau kemudian kita disibukkan oleh hal-hal yang di luar kita lagi fokus tadi, fokusnya saat itu kita lagi ngebayangin dia, gitu ya. Maka dengan kita perbanyak aktivitas, dengan kita memperbanyak ibadah, gitu ya, maka pikiran itu akan terdistract karena itu sunatullahnya di otak, kinerja otak ya, kinerja otak emang kayak gitu jadinya. Jadi memang perlu perbanyak kegiatan, perlu perbanyak ibadah gitu jadinya. Nah, terus yang keempat gitu ya, kalau kemudian masih kebayang-bayang juga, teman-teman jangan sungkan untuk nyetel di Syekhul YouTube gitu ya. Syekhul YouTube kan ada Mbah Google ya, ada Mbah Google, ada Syekhul YouTube gitu ya. Nah, teman-teman buka di situ YouTube, kemudian ketik dia tuh gitu ya. Ketik Ruqyah Mandiri gitu. Teman-teman ketik Ruqyah Mandiri gitu ya. Tapi kan muncul tuh Ruqyah ya. Nah, setel itu jadinya. Kalau murotal kayaknya udah enggak. Nanti kan udah ibadah ya, udah tilawah udah gitu ya, aktivitas udah. Enggak kena juga, enggak mempan juga. Maka perlu di Ruqyah Mandiri teman-teman. Teman-teman sambil baca buku, teman-teman sambil dengerin tuh Ruqyah ya. Kayak gitu jadinya. Gitu ya. Terus gimana caranya kita mengetahui diri kita udah siap? Siap itu adanya di kita sendiri yang tahu gitu. Siap itu kita sendiri yang tahu gitu. Bagaimana caranya diri kita tahu kita siap gitu ya. Yang pertama adalah kita udah nggak ragu lagi untuk mengambil beban yang lebih dari sebelumnya. Jadi yang teman-teman perlu garis bawahi adalah menikah artinya siap untuk menanggung beban lebih dari sebelumnya. Sebelum menikah, teman-teman enak kemana-mana, warawiri, rapat, mabit sendiri. Nggak perlu izin. Paling ke orang tua. Simple. Pasti diizinin, karena itu baik. Gitu kan? Gitu. Mau hangout kemana? Sendirian. Mau datang ke kajian, enak sendirian. Nggak ribet kan? Tapi setelah menikah, teman-teman, itu pasti deh kepikiran sama rumah. Kepikiran sama istri di rumah. Kepikiran sama anak di rumah. Kepikiran sama mertua di rumah. Kepikiran sama ibu kayak gitu. Makanya kenapa tadi Anda bilang yang perlu digarisbawahi, di bold, underline dan italic, menikah artinya siap untuk berjuang lebih dari sebelumnya.
Sebelum menikah, teman-teman adalah aktivis dakwah. Maka setelah menikah, teman-teman nggak boleh kendor, malah harus lebih semangat. Gitu. Karena Wonder Woman pada saat dia menikah dengan Superman, maka akan menjadi Justice League, gitu ya. Gitu, teman-teman. Dia akan jadi Justice League, gitu. Atau juga pada saat kemudian, gitu ya, Black Widow menikah dengan Ant-Man, maka akan jadi Avengers, gitu, teman-teman. Jadinya. Jadi ini kan harusnya semakin kuat ya, ya nggak sih? Gitu. Tapi kenapa ada di antara teman-teman kita setelah mereka menikah, kemudian mereka malah hilang, gitu. Jadi ya, karena tadi ya mereka belum siap, gitu, belum siap secara lahir maupun batin, gitu jadinya. Belum siap secara lahir maupun batin, secara mental, gitu ya. Makanya tadi kan Anda bilang di awal, sentuhannya seorang suami kepada istrinya, pegangan tangannya, gitu ya. Misalnya Uminya mau ke dapur nih, mau masak, terus Mi gitu cuma pegang doang, Mi gitu cuma gitu doang. Itu pahalanya lebih daripada antum tilawah 6 bulan, 1 tahun. Itu kalah semua pahala sama cuman Mi gitu ya, cuma pegang tangannya doang. Mi, bentar Mi, ambilin Abi minum dong gitu. Jadinya ya. Itu sentuhannya kami ya. Itu pahalanya lebih daripada tilawahnya antum berbulan-bulan. Gitu jadinya. Jadi mohon bersabar ya, ini adalah ujian teman-teman gitu. Tapi siapnya itu adanya di sini. Jadi jangan sampai kita menikah gitu ya. Kan menikah itu artinya kan menggenapkan setengah din ya. Jadi jangan sampai kita menikah setengah din yang kita udah punya nih udah bagus itu rusak karena menikahnya kita. Buat para laki, untuk para laki-laki ya, untuk para ikhwan yang kemudian perlu difahami adalah ingat istrimu, anakmu, perniagaan yang kau khawatiri kerugiannya, harta benda, gitu ya, rumah, segala isinya, kendaraan, dan segala isinya, itu adalah ujian bagimu. Jadi, laki-laki lebih berat. Suami sebagai kaum itu lebih berat dibandingkan dengan istri. Tapi tugasnya istri adalah taat kepada suami. Sehingga itu surga buat dia. Jalan membuka pintu surga. Jadi misalnya, kalau kemudian sekarang teman-teman masih mahasiswi nggak suka masak gitu ya jadinya. Tapi ternyata nanti suaminya menginginkan teman-teman latihan masak, belajar masak gitu ya. Walaupun teman-teman nggak suka gitu kan, tapi suaminya ternyata ingin teman-teman belajar masak gitu. Supaya teman-teman masuk surga, kan taat ya nggak sih? Kata Ustadz Bendri Jaisur Rahman kan kayak gitu. Gitu. Untuk urusan rasanya kayak gimana gitu ya. Rasanya kayak gimana misalnya, itu urusan belakangan. Ini masalah jam terbang aja kok gitu jadinya. Masalah jam terbang aja gitu ya. Oh ya Allah Umi, rasanya Masya Allah kayak kita makan, kalau makan masakan Umi itu kayak kita lagi makan di pinggir pantai loh, gitu jadinya. Paham nggak maksudnya? Gitu ya. Gitu ya. Gitu. Kita rasanya kalau makan masakan Umi kayaknya kita berada di pinggir pantai gitu ya. Asin ya. Asin ya. Asin ya, gitu kan jadinya. Kayak gitu. Tapi dalam hal ini boleh berbohong. Masakannya Umi itu enak banget, itu boleh. Gitu ya. Itu Abi tuh seneng loh Mi, masakan yang kasinan tuh Abi seneng gitu jadinya ya. Gitu ya. Jadi boleh kayak gitu boleh gitu ya, bohongnya boleh. Jadi untuk kesiapan dirinya gitu ya, untuk kesiapan dirinya tanyakan gitu ya, tanyakan. Yang penting adalah orang tua udah mengizinkan, adik-adik juga sudah oke gitu jadi dakwahnya kita di rumah itu juga perlu kemudian kita pikirkan ya, sehingga pada saat kita ingin mulai proses ta'aruf gitu ya, proses tukar biodata itu keluarga itu mengizinkan. Jadi tanyakan kepada diri kita sama ke orang tua kita, ke keluarga kita, karena mereka yang lebih paham kita sudah siap atau belum gitu ya. Jangan jujur ya. Kan tadi bohong boleh. Ini bohong yang diperbolehkan ya. Ini bohong yang diperbolehkan gitu jadinya. Ya Allah, kok Umi tahu sih kalau Abi sukanya asin gitu jadinya ya. Itu boleh gitu ya jadinya. Atau enak banget nih masakannya Umi ya, itu boleh. Atau jujur juga boleh. Boleh lah, pokoknya intinya semuanya boleh. Maka balik lagi ke moderator. Siap. Oke, lanjut ke Malik. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana jika seseorang perempuan dilamar oleh 2 orang lelaki dalam waktu bersamaan? Apakah jawaban itu diserahkan pada orang tua yang lebih bijak dan visioner atau perempuan tersebut yang memilih? Terkadang memilih salah satunya akan melukai yang lainnya. Tidak memilih bisa jadi belum tentu ada yang datang lagi. Masya Allah. Ini pangsa pasarnya tinggi banget ini. Masya Allah, luar biasa.
Jawaban saya adalah dahulukan yang pertama kali datang kepada anti. Gitu ya. Jadi biodata mana yang kemudian datang kepada anti itu yang diproses lebih dulu. Gitu. Nah, berikan kepastian kepada yang datang pertama. Jadi biodata pertama itu yang perlu anti proses lebih dulu. Gitu jadinya. Walaupun itu cuma selisihnya 1-2 jam, 1 menit, sepersekian detik, maka dia dulu yang diproses lebih dulu. Gitu. Jadi masalah pernikahan itu bukan masalah enak nggak enak, tapi masalah dunia dan akhirat, teman-teman. Gitu ya. Jadi masalah pernikahan itu bukan bab enak nggak enak, tega nggak tega, bukan. Tapi ini masalah dunia dan akhirat. Jadi teman-teman harus memberikan jawaban yang jelas. Gitu ya. Jadi kalau ada 2 biodata, 2 lamaran, harusnya nggak begini. Gitu. Jadinya. Yang pertama datang dulu nih, yang diproses. Teman-teman iya atau enggak? Gitu ya. Gitu. Iya atau enggak? Jadi kasih kepastian. Jangan PHP ya. Jadi kalau dari tadi Ikhwan-Ikhwan terus ya, yang jadi bulan-bulanan gitu ya. Akhwat juga ada yang seperti ini gitu ya jadinya. Ya jangan PHP ya gitu. Tolong untuk para ukhti gitu ya. Ikhwan juga manusia, mereka juga punya rasa gitu ya. Mereka juga punya rasa, asik. Ini gue lagi menjadi penyambung lidah dari para ikhwan rahimakumullah gitu ya. Jadi berikan kepastianlah kepada kami gitu ya. Berikanlah kepastian kepada kami. Jangan PHP. Kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak gitu ya. Gitu jadinya. Jadi jangan kemudian teman-teman mengesankan bahwa maju mundur cantik gitu, jangan gitu jadinya gitu. Ini perlu dikasih kepastian. Yang pertama datang, saran aneh, yang pertama datang biodata lamaran itu dia yang diproses, iya atau enggak. Kalau iya, maka yang kedua, sorry to say gitu ya, mohon maaf akhi gitu ya, afwan akhi, aneh lagi proses dan alhamdulillah orang tua setuju gitu ya, gitu. Jadi yang diproses itu yang pertama ke orang tua gitu jadinya ya. Yang diproses pertama adalah yang pertama itu yang ditanyakan ke orang tua. Jadi prosesnya kan gini ya, kita udah siap nih, oke, kita udah siap lahir batin. Tanyakan ke diri kita ya, yang dimaksud udah siap adalah kita siap juga untuk ditolak. Jadi untuk para ikhwan, wahai para ikhwan rahimakumullah, kalian jangan semena-mena. Karena kalian bisa memilih ya, gitu ya jadinya. Nah, jadi karena kalian bisa memilih gitu ya. Nah, kalian jangan semena-mena. Jadi maksudnya adalah pada saat kemudian kita tukar biodata. Oh ya, kita yakinkan diri kita. Kita sudah bisa bertanggung jawab, kita sudah siap untuk mandiri gitu ya. Kita sudah siap juga untuk memberikan nafkah lahir batin kepada pasangan kita gitu ya. Termasuk juga yang akhwat ya, yang putri kayak gitu. Nah, terus prosesnya adalah tukar biodata nih. Gitu kan? Tukar biodata ini buat yang mau jalurnya jalur ta'aruf versi tukar biodata ya, kan versinya banyak nih ya, versinya banyak gitu. Jadi teman-teman jangan pakai kacamata kuda ya, karena gue termasuk murabi yang demokratis, asik, kayak banget ya. Maksudnya binaan aneh nunjuk juga gue urusin ya, gue jabanin gitu jadinya. Kak, aneh mau proses sama ukhti itu gitu ya, karena dia nunjuk, maka aneh sampaikan, antum siap untuk ditolak ya, gitu jadinya. Jangan baper gitu. Jadi setelah tukar biodata, terus teman-teman yakinkan dulu gitu. Yakinkan dulu. Kalau aneh dulu, pada saat aneh dapat biodata, aneh tukar biodata, terus terang, aneh tutup dulu tuh, aneh cari dulu ya fotonya. Karena kalau dulu kan nggak pakai email ya, gitu jadinya ya. Jadi aneh tutup dulu fotonya, aneh cari dulu ya. Di amplop itu aneh tutup dulu biodatanya. Terus kemudian, fotonya ya, fotonya aneh tutup, terus aneh tarik, aneh pelajari dulu biodatanya, gitu. Aneh tanyakan ke diri aneh mantap apa enggak nih, gitu ya, gitu. Aneh mantap apa enggak, ada kecenderungan enggak aneh sama calon ini, gitu. Kalau ada kecenderungan, lanjutkan dengan ke orang tua, tanya ke orang tua, ayah ibu, bagaimana menurut ayah ibu calon ini, gitu jadinya, gitu ya, calon ini bagaimana. Kalau ayah ibu setuju, lanjut. Kalau enggak, saran aneh nih ya, saran aneh loh ya. Nah aneh, sebagaimana Ustadz aneh juga menyarankan, kalau orang tua nggak setuju, maka teman-teman saran aneh cukupkan. Jangan teman-teman sok pahlawan, gitu ya, memperjuangkan cinta. Cinta itu orang tua kita tuh lebih paham tentang kita.
orang tua kita itu lebih paham tentang pasangan yang cocok buat anaknya yang mana. Gitu. Karena kita diurus sudah sekian puluh tahun gitu ya. Kita diurus sama orang tua kita. Jadi orang tua nanti punya feel tuh, oh pasangan ini cocok nih buat anaknya gitu jadinya. Makanya tadi kan kalau kemudian ditanyain, apakah saya tanyakan ke orang tua? Betul, anti perlu tanyain ke orang tua. Tapi biodata yang pertama ya, Ikhwan yang pertama yang ditanyain ya, jadi jangan dua-duanya disodorin. Itu nggak sopan gitu ya. Itu nggak sopan gitu jadinya. Dan itu mencederai kami para laki-laki, para ikhwan. Di mana izah kami? Asik ya banget gue ya ngomongnya gitu. Maksudnya satu-satu diurusnya gitu jadi ya. Jangan langsung dua-dua gitu ya. Satu-satu tanyain ke orang tua. Ayah ibu, ini bagaimana menurut ayah ibu? Kalau Dini sih oke gitu ya. Dini sih oke nih sama Ikhwan yang ini gitu ya. Oke, Bapak Ibu gimana? Oh, oke, Nduk, gitu ya. Kalau Ibu sih oke, nggak tahu Mas Anang. Mas Anang gimana Mas Anang gitu ya. Nah, oh ternyata Mas Anang juga yes. Oke, berarti lanjut gitu jadinya ya. Mas Anang juga yes, berarti lanjut gitu. Jadi kalau kemudian orang tua udah oke, insya Allah berkah gitu jadinya. Nah, berarti biodata yang kedua, calon yang kedua itu teman-teman sampaikan gitu. Teman-teman sampaikan, oh mohon maaf, Ane sudah proses dan ini alhamdulillah orang tua Ane setuju gitu ya. Terus gimana nanti dia baper Kak? Itu bukan urusan kita gitu. Bapernya dia itu bukan urusan kita, urusan dia dengan dirinya dan dengan Allah gitu. Itu di luar domain kita. Jadi teman-teman jangan terlalu sibuk memikirkan di luar domain kita, di luar kewajiban kita gitu ya. Kewajiban kita. Malah dengan dia baper berarti benar pilihan teman-teman. Dia nggak cocok jadi calon suami antum. Gitu ya, ditolak aja dia baper gitu kan, apalagi nanti pada saat kemudian sudah berumah tangga, melihat kekurangan pasangannya kan, gitu jadinya. Padahal nanti ya untuk para ikhwan rahimakumullah gitu ya, untuk para laki-laki yang berbahagia gitu. Pada saat kemudian sebelum menikah kita boleh memilih, sama seperti Ahwat ya, boleh memilih gitu. Tapi setelah menikah maka yang kemudian kita perlu pahami adalah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan bisa jadi engkau tidak sukai satu jadi punya baik dirinya itu dan nggak cocok tidak gitu ya dulu kan prosesnya gitu tuh jadi pahami baik-baik nikah ini bukan hal yang main-main ya ini dunia akhirat teman-teman itu jadinya jadi untuk ukhti yang tadi gitu ya sekali lagi Anda tekankan proses Halo Kak Malik, putus-putus. Masya Allah. Sepertinya pemateri 1, 2, kita. 3 masuk. Halo. Silakan Kak Malik. Ya Afan. Menekankan itu proses dulu satu untuk menanyakan diri antum. Yang kedua setelah data yang pertama antum bisa tua. Setelah orang tua pertama cukup. Tapi kalau orang tua antum juga maka antum mohon akhir belum berjodoh kita bisa lanjut. Halo Kak Malik. Nah, Gitu halo ya, Kak. gitu ya. Jadi kayaknya ada sabotase nih. Sabotase kayaknya ya. Ya, oke. Jadi closing dari Ane, Afamingkum sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada jarum yang patah, tolong jangan simpan dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong jangan laporkan polisi ya. Ini lagi tren lapor-laporan soalnya ya. Afamingkum, semoga teman-teman mendapatkan jodoh yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Malik atas waktunya, atas ilmu yang bermanfaat ya.
Jadi mohon maaf pada kawan-kawan yang tidak terjawab pertanyaannya yang mengingat waktu. Ya semoga next time, insya Allah pekan depan ya akan ada Minggu Sultan yang terakhir seasonnya, nah, insya Allah yang mana nantinya akan ada sharing time. Jadi tidak akan kalah seru dengan pekan ini. Baik, untuk